Aku dijual, dipaksa menikah dengan aki-aki juragan sawah. Demi nafsu ego ibuku yang matre, tak disangka setelah menikah aku diberi rumah mewah dan uang 1 miliar. Namaku Sekar, dan aku benci senja. Terutama senja yang memudar di balik jendela kamar kosku yang sempit, berdebu, dan selalu terasa lembab. Di Jakarta, senja selalu datang dengan janji kemacetan tak berujung, suara klakson yang memekakan telinga, dan bau asap knalpot yang menyesakan. Tapi bagiku, senja di kamar ini membawa beban lain. Beban pertanyaan tentang masa depan yang menggantung, seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Usia saya baru 22 tahun. Di usia ini, teman-teman sebaya saya sibuk memposting foto-foto liburan di media sosial, merencanakan karir impian, atau bahkan sibuk dengan drama percintaan mereka. Aku sibuk menyusun tumpukan cucian kotor, menghitung sisa uang makan, dan menghadapi panggilan telepon rutin dari ibu. Panggilan telepon itu selalu berakhir dengan nada yang sama, desakan untuk segera bekerja, untuk mencari pria mapan, untuk mengubah nasib keluarga. Sekar, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Kuliahmu itu kapan selesai? Suara ibu selalu terngiang, menusuk telingaku bahkan setelah teleponnya kututup. Seolah-olah hidupku adalah kesalahan terbesar yang harus segera diperbaiki. Aku tahu, ibu melakukan ini demi kami. Demi adik-adikku yang masih sekolah, demi membayar kontrakan yang terus naik, demi dapur yang harus selalu mengepul. Tapi terkadang, caranya itu terasa menyesakkan. Seperti jerat yang semakin hari semakin mengikatku. Aku bukan anak yang bodoh. Aku punya impian, punya cita-cita. Dulu, aku bermimpi menjadi seorang desainer grafis yang sukses, bisa berkarya dan menghasilkan uang dari hobiku. Aku bahkan sempat mengambil kuliah desain, tapi biaya yang kian membengkak membuatku harus berhenti di semester 4. Sejak itu, impian itu terasa begitu jauh, terbungkus rapat di dasar laci hatiku, tertimbun tumpukan realitas pahit. Setiap hari, aku bekerja serabutan. Dari menjadi pelayan kafe, asisten toko daring, sampai menerima orderan desain grafis kecil-kecilan jika ada. Uang yang kudapat, hampir semuanya kukirim untuk ibu dan adik-adik di kampung. Sisa sedikit untuk makan dan sewa kos. Hidupku terasa seperti roda hamster, berputar tanpa henti, tapi tidak kemana-mana. Malam itu, setelah menyantap mie instan, aku membuka laptopku yang sudah tua. Layar retaknya memancarkan cahaya redup. Aku mencoba mencari lowongan pekerjaan, mengetikkan kata kunci, desainer grafis junior, atau admin media sosial. Tapi yang muncul hanyalah puluhan iklan lowongan yang meminta pengalaman bertahun-tahun, atau gaji yang bahkan tak cukup untuk membayar kos. Desahan napas keluar dari bibirku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada apa lagi kali ini? Gumamku pada diri sendiri. Panggilan ini terasa berbeda. Ada nada urgensi dalam sapaannya. Sekar, kamu sibuk? Tanya ibu, suaranya sedikit gemetar. Enggak, Bu. Ada apa? Jawabku, mencoba menyembunyikan kelelahan. Nak, ibu punya kabar penting. Sangat penting. Ibu berhenti sejenak, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ada yang melamar kamu, Sekar. Aku mengerutkan kening. Melamar? Siapa? Tidak ada pria yang sedang dekat denganku. Apalagi sampai melamar. Siapa, Bu? Jangan bercanda. Ini serius, Sekar. Dia Pak Broto. Juragan tanah yang paling kaya di desa sebelah.
Dia mau menjadikan kamu istrinya. Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan es. Pak Broto, juragan tanah yang umurnya hampir sama dengan kakekku, jantungku rasanya berhenti berdetak. Senja di balik jendela kamar kosku kini terasa semakin kelam, menelan sisa-sisa harapanku. Ini bukan lagi sekadar impian yang tertunda. Sore itu, hawa panas bulan Mei terasa begitu menusuk, seolah menyesakkan paru-paru. Di luar jendela kamarku yang sedikit terbuka, aroma melati dari pohon di pekarangan rumah tetangga menyusup masuk. Harusnya, wangi itu membawa ketenangan, namun sore ini, ia justru terasa seperti beban berat yang menghimpit. Aku, Sekar, yang saat itu berusia 22 tahun, sedang tenggelam dalam dunia sketsa-sketsa impianku. Di buku kecil kesayanganku, tergambar jelas sebuah gaun pengantin. Sederhana, anggun, tanpa banyak ornamen, persis seperti yang kubayangkan akan kukenakan di hari pernikahanku kelak. Sebuah masa depan yang, saat itu, terasa begitu nyata dan bisa kuraih. Lamunanku pecah berkeping-keping oleh suara ibu yang melengking dari ruang tamu, memanggil namaku. Ada nada tergesa-gesa dan sedikit riang yang aneh, tidak seperti biasanya. Ibu jarang sekali memanggilku dengan nada sebahagia itu. Panggilannya lebih sering bernada perintah, Sekar, sapu, atau Sekar, masakan ibu. Atau keluhan tentang pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku menghela napas, menyimpan bukuku dengan enggan di bawah bantal, dan melangkah malas ke ruang tamu. Firasatku tidak enak. Ketika aku tiba di ambang pintu, pandangan mataku langsung menangkap pemandangan yang membuat keningku berkerut. Ibu duduk di sofa tua kami, yang kainnya sudah mulai usang, dengan senyum lebar yang tak biasa. Di depannya, seorang wanita parubaya dengan dandanan mencolok dan perhiasan emas yang gemerlap mengisi pergelangan tangan dan lehernya. Wanita itu, yang entah mengapa terlihat asing, menatapku dan melemparkan senyum tipis, namun matanya terasa dingin. Di meja kecil di antara mereka, terhidang aneka kue basah yang biasanya hanya muncul saat lebaran, ditemani segelas teh melati yang mengepulkan uap. Aroma melati itu lagi, kini bercampur dengan bau manis kue, seolah menipu indraku. Nah, ini dia Sekar, Bu Haji, kata ibu dengan suara yang dibuat-buat semanis mungkin, nadanya penuh pujian saat menunjuk ke arahku. Cantik, kan? Nurut lagi sama orang tua. Aku hanya bisa memaksakan seulas senyum kaku. Bu Haji, seingatku, kami tidak punya kerabat atau kenalan dekat yang bernama Bu Haji. Dan kata, nurut? Itu adalah lelucon paling pahit yang pernah kudengar keluar dari mulut ibu, terutama jika berkaitan denganku. Aku yang selalu punya prinsip dan seringkali berseberangan dengannya, tiba-tiba disebut nurut. Jadi begini, Nak, Bu Haji memulai, suaranya berat dan penuh intonasi, seolah sedang membaca naskah. Tante ini kenal baik dengan Pak Broto, juragan tanah itu loh, yang tanahnya di mana-mana. Mata Bu Haji melirik ke arah ibu, seolah mencari persetujuan. Ibu mengangguk-angguk cepat, wajahnya tampak sangat antusias, bahkan terlalu antusias. Beliau itu lagi cari pendamping hidup. Nak, kasihan, istrinya sudah lama meninggal. Jantungku mulai berdegup lebih cepat, iramanya tak beraturan. Sebuah firasat buruk yang sangat kuat mulai menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku melirik ibu lagi, mencari penjelasan, atau setidaknya isyarat penolakan. Namun, yang kudapatkan justru anggukan kepala yang semakin mantap dari ibu, diserta seulas senyum penuh makna yang tidak bisa kubaca. Dan beliau itu minat sama kamu, Nak Sekar, lanjut Bu Haji, tersenyum lebar hingga kerutan di sudut matanya semakin terlihat jelas,
seolah ingin meyakinkanku. Katanya cantik, kalem, cocok jadi istri juragan. Aku terdiam, lidahku mendadak keluh. Rasanya seperti ada gumpalan tak kasat mata yang menyumbat tenggorokanku. Mataku kembali beralih pada ibu, kali ini dengan tatapan memohon penjelasan. Tapi yang kudapatkan justru kalimat yang menghancurkan semua harapanku. Benar, Sekar. Ibu sudah pikirkan matang-matang. Ini kesempatan emas. Pak Broto itu orangnya kaya raya, baik hati, dan sudah sepuh. Kamu tidak akan susah seumur hidup. Ibu mengatakannya seolah sedang memberiku hadiah paling berharga, padahal yang kurasakan justru sebaliknya. Kalimat itu, kesempatan emas, dan tidak akan susah seumur hidup, seolah sebuah palu godam raksasa yang menghantam langsung ke dadaku. Jadi, ini dia maksud panggilan ibu? Ini adalah kesempatan emas yang dimaksud? Aku dijual kepada seorang aki-aki demi uang? Aroma melati yang tadinya wangi, kini berubah pekat, seolah menguar bau kematian. Kematian semua impian, harapan, dan masa depan yang telah kubangun dalam benakku selama ini. Aku merasa hampa, seperti selembar daun kering yang terlepas dari rantingnya, siap diterbangkan angin kemana saja tanpa bisa melawan. Setelah Bu Haji pamit pulang, meninggalkan jejak aroma parfumnya yang terlalu kuat dan janji-janji manis yang terasa hampa tentang kehidupan mewah, suasana di rumah kami berubah drastis. Sebuah ketegangan tak terlihat melayang di udara, lebih pekat dari hawa panas bulan Mei. Ibu menatapku dengan mata yang berbinar-binar, seolah ia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Namun bagiku, ini terasa seperti kekalahan telak, sebuah kekalahan yang meremukan. Sekar, kamu dengar sendiri, kan, apa kata Bu Haji tadi? Ini berkah, nak, berkah dari Tuhan. Juragan tanah itu, loh, kamu mau sampai kapan kita hidup begini? Cecar ibu, nada suaranya berubah drastis dari manis dan dibuat-buat menjadi menuntut dan penuh tekanan. Ia berjalan mondar-mandir di depanku, gesturnya penuh semangat, seolah sedang bernegosiasi untuk sebuah kesepakatan besar. Kerja serabutan, gaji pas-pasan, rumah kecil begini terus? Bayangkan, nak, rumah mewah, uang melimpah. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Desainer-desainer itu pasti iri setengah mati padamu. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna setiap perkataan ibu yang meluncur deras seperti air bah. Rumah mewah, uang melimpah, itu semua terdengar seperti mimpi buruk yang paling mengerikan bagiku. Aku memang tidak kaya raya, aku tahu betul kondisi ekonomi keluarga kami yang pas-pasan. Tapi aku punya prinsip. Aku punya cita-cita untuk meraih kesuksesan dengan keringatku sendiri, dengan bakat dan kerja kerasku, bukan dengan menjual diri. Bukan dengan menukar kebebasan dan harga diriku demi kemewahan semu. Ibu serius? Tanyaku akhirnya, suaraku nyaris berbisik, tercekat. Aku merasakan ada gumpalan besar, keras, dan perih yang menyumbat tenggorokanku. Ibu mau menjualku? Aku ini manusia, Bu. Aku bukan barang dagangan yang bisa ibu tukarkan dengan uang. Wajah ibu yang tadinya berseri-seri langsung berubah masam dalam sekejap. Senyum yang tadi merekah kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh kerutan tajam di dahinya dan sorot mata yang penuh amarah. Apa-apaan kamu bicara begitu? Menjual katamu? Ini namanya perjodohan, Sekar. Perjodohan untuk kebaikanmu. Ibu tidak pernah menjualmu.
Justru ibu mencarikan yang terbaik untuk masa depanmu. Kamu tidak tahu diri. Tapi ibu tidak pernah bertanya padaku. Tidak pernah peduli apa yang kuinginkan. Ibu hanya peduli dengan uangnya. Kan? Suaraku meninggi, emosiku yang selama ini kupendam rapat-rapat akhirnya meledak. Selama ini aku selalu berusaha bersabar, selalu menurut pada keinginan ibu, tapi kali ini sudah keterlaluan. Ini melampaui batas toleransiku. Aku punya impian, Bu. Aku mau jadi desainer, bekerja keras, punya karya sendiri. Bukan hanya jadi istri simpanan seorang aki-aki yang hartanya melimpah. Aku mau bangga dengan diriku sendiri. Plak! Satu tamparan keras mendarat telak di pipi kananku. Panas, perih, dan sungguh mengejutkan. Rasanya seperti ada bara api yang membakar kulitku. Aku memegang pipiku yang langsung memerah, menatap ibu dengan mata tak percaya. Ini bukan pertama kalinya ibu melakukan kekerasan fisik padaku ketika emosinya memuncak. Tapi setiap kali itu terjadi, rasanya selalu sama. Sakit, menghancurkan, dan meninggalkan bekas luka yang lebih dalam di jiwaku. Berani sekali kamu bicara begitu pada ibumu sendiri? Teriak ibu, matanya berkilat marah seperti api. Ia menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya yang kurus. Ibu ini orang tuamu. Ibu tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu itu cuma anak ingusan, tidak tahu apa-apa tentang hidup. Impian? Impianmu itu tidak akan bisa mengisi perutmu. Impianmu itu tidak akan bisa membuat kita hidup enak. Sadar, Sekar, kita ini miskin. Kata miskin itu ia ucapkan dengan penekanan yang menyakitkan, seolah itu adalah aib terbesar yang harus kutanggung, sebuah stigma yang tak bisa kuhindari. Aku menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, dan tak lama kemudian mengalir membasahi pipi. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa harga diriku lebih penting dari semua harta yang ibu idam-idamkan itu, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Tamparan itu, dan kata-kata pedas ibu yang menusuk, seolah mematikan semua perlawanan dalam diriku. Energi untuk melawan habis tak bersisa. Ibu terus memborbardirku dengan ceramah panjang lebar tentang kemiskinan kami yang tak berkesudahan, tentang pengorbanannya membesarkanku sendirian tanpa bantuan ayah, tentang betapa aku harusnya berterima kasih, dan tentang betapa beruntungnya aku mendapatkan tawaran dari Pak Broto yang ia sebut sebagai pria baik hati dan dermawan yang mau menolong keluarga miskin seperti kita. Setiap kalimatnya terasa seperti cambuk yang menghantam jiwaku, membuatku semakin terpojok dan terhimpit. Aku hanya bisa diam, membiarkan air mata mengalir membasahi pipiku yang perih, sebuah tanda kekalahan yang pahit dan tak terhindarkan. Malam setelah pertengkaran hebat dengan ibu, aku melarikan diri ke kamar. Bukan hanya untuk menenangkan diri dari tamparan yang masih terasa perih di pipi, tapi juga untuk mengasingkan diri, merenungkan badai yang baru saja menerjang. Tamparan itu, kata-kata miskin yang diucapkan ibu dengan begitu menyakitkan, dan paksaan untuk menikah dengan Pak Broto, semuanya berputar di kepalaku tanpa henti, menciptakan pusaran kekacauan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa membiarkan impian dan masa depanku hancur begitu saja, apalagi di tangan ibu kandungku sendiri. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya rembulan yang samar, aku meraih ponsel. Layar berkedip, memancarkan cahaya dingin saat aku membuka galeri foto. Jari-jariku yang gemetar berhenti pada sebuah foto. Aku dan Rian, pacarku,
sedang tertawa lepas di sebuah festival seni beberapa bulan lalu. Di foto itu, Rian memegang gitar akustiknya, matanya yang hangat memancarkan semangat yang sama dengan diriku. Senyumnya begitu tulus, seolah ia adalah satu-satunya orang di dunia yang benar-benar memahami mimpiku menjadi desainer. Kami punya rencana yang sederhana namun penuh harapan. Kami ingin berjuang bersama, membangun studio kecil, dan meraih kesuksesan dengan tangan kami sendiri. Kami berjanji untuk saling mendukung, untuk membangun masa depan bersama, dari nol, dengan cinta dan kerja keras sebagai modal utama kami. Kenangan itu terasa begitu manis, namun kini berubah menjadi bayangan pahit yang menyayat hati. Bagaimana aku akan menjelaskan semua ini padanya? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku akan menikah, bukan dengannya, bukan dengan pria yang kucintai, tapi dengan seorang pria yang usianya bisa jadi adalah kakeknya sendiri? Rasa bersalah dan sakit hati membanjiri dadaku, menusuk hingga ke ulu hati. Membayangkan ekspresi terkejut dan kecewa Rian saja sudah cukup membuat air mataku mengalir lagi. Keesokan harinya, seolah semalam tidak ada badai yang melanda, ibu tak lagi bersikap marah. Ia justru bersikap sangat lembut, terlalu lembut bahkan, hingga terasa palsu. Ia membawakanku sarapan ke kamar, sebuah hal yang sangat jarang ia lakukan. Tangannya yang biasanya kasar kini mengelus rambutku dengan gerakan hati-hati, dan ia berbicara dengan nada yang tidak pernah kudengar sebelumnya, penuh bujukan. "Sekar, ibu tahu kamu mungkin marah atau sedih, tapi ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Percayalah, nak, kamu akan bahagia nanti, jauh lebih bahagia dari yang kamu bayangkan. Aku tahu ini adalah taktiknya. Taktik lembut tapi memaksa, yang sering ia gunakan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ibu akan terus-menerus mengulang-ulang narasi ini, menyisipkan kalimat-kalimat manipulatif tentang pengorbanannya yang besar membesarkanku sendirian, tentang betapa beruntungnya aku mendapatkan tawaran dari Pak Broto yang baik hati dan dermawan. Aku hanya diam, menanggapi seadanya, seolah jiwaku telah kosong, terkuras habis oleh pertengkaran semalam. Perlawananku seolah-olah sudah padam. Kemudian, datanglah bagian yang paling membuatku mual, sesi perkenalan visual Pak Broto. Ibu menunjukkannya padaku dengan semangat yang tak tertahankan, seolah sedang memamerkan barang antik yang sangat berharga. Ada beberapa foto di ponselnya, diambil dengan kamera ponsel yang seadanya, sehingga kualitasnya buram. Namun, itu sudah cukup untuk menciptakan bayangan buruk yang jelas di benakku. Di salah satu foto, Pak Broto terlihat berdiri tegak di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial, lengkap dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang luas. Di foto lain, ia tampak duduk di kursi pengemudi sebuah mobil mewah hitam mengkilap, yang terlihat jauh lebih mahal dari rumah kami sendiri. Ada juga foto dirinya di sebuah acara formal, mengenakan jas batik, dikelilingi beberapa pria parubaya lainnya. Wajahnya yang keriput, rambutnya yang sudah memutih seluruhnya, dan sorot matanya yang entah mengapa terlihat lelah dan sayu, memunculkan rasa ngeri yang semakin menjadi. Ia tampak seperti seorang kakek yang baru saja pulang dari acara reuni keluarga besar, bukan calon suami. Lihat, dia juragan tanah yang sukses. Nak, sudah sepuh tapi sehat, kan? Ibu berusaha meyakinkanku, nadanya penuh euforia, seolah foto itu adalah bukti tak terbantahkan yang harus segera kuterima.
Dia tidak akan membebanimu. Justru dia akan membahagiakanmu. Aku menatap foto-foto itu dalam diam, berusaha mencari celah, mencari sesuatu yang bisa kupegang untuk menolak perjodohan gila ini. Mungkin ada cacat di wajahnya, atau ekspresi kejam. Tapi tidak. Yang kutemukan hanya rasa ngeri yang semakin menjadi-jadi. Bagaimana bisa aku hidup bersama pria asing setua ini? Bagaimana bisa aku mencintai seseorang yang lebih pantas menjadi kakekku, bahkan lebih tua dari kakekku sendiri? Bayangan Rian kembali melintas, membuat kerongkonganku tercekat. Aku tahu, ini adalah awal dari nerakaku. Perjodohan ini bukan hanya tentang masa depan finansial yang terjamin, seperti kata ibu, tapi juga tentang masa depan emosionalku, masa depanku sebagai seorang wanita muda, sebagai Sekar yang punya mimpi dan ambisi besar. Dan di depan mata, semua itu seolah akan lenyap begitu saja, terkubur di bawah tumpukan harta yang tak pernah kuinginkan. Hari yang tak kuharapkan, sekaligus hari yang paling kukhawatirkan, akhirnya tiba. Hari di mana aku harus bertemu langsung dengan Pak Broto. Sejak pagi buta, ibu sudah mendandaniku. Ia memilihkan kebaya terbaikku yang berwarna biru langit, yang biasanya hanya kukenakan di acara pernikahan kerabat jauh, dan memaksaku memakai sedikit riasan di wajah. Rasanya seperti boneka yang sedang dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan yang mengerikan, tanpa ruh. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak bekas tangis semalam, yang semestinya tak terlihat, tak bisa sepenuhnya tertutup oleh lapisan bedak dan eyeliner yang tipis. Senyum yang kupaksakan di bibirku terlihat begitu palsu, bahkan bagi diriku sendiri. Senyum, Sekar. Senyum yang manis, seru ibu dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia merapikan sedikit kerudungku yang kupakai asal-asalan. Ini adalah pertemuan pertamamu dengan calon suamimu. Kamu harus menunjukkan kesan yang baik. Jangan sampai dia berpikir kamu tidak menghargainya. Calon suami. Kata-kata itu berputar di benakku, terasa hambar, bahkan menjijikkan di lidahku. Bagaimana bisa seseorang yang sama sekali tidak kukenal, yang usianya jauh lebih tua dari ayahku, tiba-tiba menjadi calon suami? Aku merasakan mual di perutku. Kami tiba di sebuah restoran mewah bernama Pandan Wangi, yang megah dengan arsitektur klasik Jawa. Interiornya didominasi ukiran kayu jati yang rumit, lampu-lampu kristal besar menggantung anggun dari langit-langit, dan aroma melati bercampur cendana yang samar tercium di udara. Semuanya terasa begitu asing. Jauh berbeda dengan warung makan sederhana tempatku biasa makan siang bersama teman-teman, atau bahkan rumah kami yang serba pas-pasan. Ibu tampak sangat gugup sekaligus bersemangat. Sesekali merapikan kebaya dan rambutnya, memastikan penampilannya sempurna. Aku hanya mengikuti, langkahku terasa begitu berat, seolah setiap pijakan membawa aku semakin dekat ke jurang yang gelap. Di salah satu meja bundar yang dilapisi taplak batik sutra, seorang pria parubaya yang usianya tak jauh berbeda dari Pak Broto, duduk tersenyum. Dialah Bu Haji, sang perantara, yang dengan ramah berlebihan menyambut kami. Senyumnya lebar, menampakkan gigi emas yang sedikit mengkilap. Dan di sampingnya, duduklah Pak Broto. Pria yang hanya kulihat dalam foto buram itu, kini nyata di depanku. Jauh lebih nyata, dan ironisnya, jauh lebih membuatku merasa tidak nyaman. Tubuhnya memang masih tegap untuk usianya yang sudah senja, rambutnya yang putih bersih tersisir rapi tanpa sehelai pun yang mencuat, dan ia mengenakan kemeja batik sutra berwarna coklat tua yang terlihat mahal dan berkelas. Kerutan di wajahnya memang banyak,
menandakan usia dan pengalaman hidup yang panjang. Tapi matanya tidak sejelas atau setajam yang kubayangkan dari seorang juragan tanah yang sukses. Ada sorot lelah, atau mungkin justru kesedihan, atau bahkan semacam kepasrahan yang tersembunyi di baliknya. Itu membuatku sedikit terkejut. Nah, ini dia Pak Broto. Sekar, ibu memperkenalkan dengan suara yang ramah luar biasa, bahkan terdengar dibuat-buat. Dan ini Sekar, Pak. Anak saya yang sulung. Pak Broto tersenyum tipis padaku. Senyum itu tidak menjijikkan seperti yang kubayangkan. Justru terasa sungkan, ada sedikit keraguan di balik senyumnya. Aku membalas senyumnya, kaku, dan sedikit menunduk. Tak berani menatap matanya terlalu lama. Rasanya seperti sedang diperiksa, dinilai. Selama makan malam, obrolan didominasi oleh Ibu dan Bu Haji. Mereka berdua bagaikan duet maut yang tak henti-hentinya memuji Pak Broto dan kebaikan hatinya, kekayaannya, dan silsilah keluarganya. Ibu bahkan tak ragu menceritakan bagaimana aku adalah anak yang penurut, rajin, dan cocok menjadi istri yang baik. Aku merasa wajahku panas membara, malu sekali mendengar semua pujian kosong itu. Ingin rasanya tenggelam di bawah meja, menghilang dari pandangan mereka. Pak Broto sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali mengangguk, atau menjawab dengan singkat dan sopan saat ditanya. Sesekali, matanya melirik ke arahku, namun tatapan itu tidak menuntut, tidak lebay, atau mengintimidasi. Justru terasa seperti tatapan seorang kakek kepada cucunya, penuh pertimbangan. Jadi, Sekar, Pak Broto tiba-tiba memanggil namaku. Suaranya agak serak namun lembut, memecah dominasi suara Ibu dan Bu Haji. Kamu ini suka mendesain, ya? Ibu kamu bilang kamu suka menggambar gaun. Aku terkejut. Bagaimana ia tahu? Ibu pasti yang menceritakan saat sesi praperjodohan dengan Bu Haji. Iya, Pak, jawabku pelan, sedikit gugup. Saya memang suka menggambar sketsa gaun dan baju. Bagus itu, katanya, mengangguk kecil. Ada kerutan di sudut matanya saat ia tersenyum lagi. Bakat itu harus diasah. Jangan sampai sia-sia. Sangat disayangkan kalau tidak dikembangkan. Entah mengapa, kalimatnya itu, yang diucapkan dengan nada tulus dan penuh perhatian, justru membuat hatiku sedikit perih. Ia berbicara tentang bakat yang harus diasah. Sementara di sisi lain, aku merasa bakat dan impianku akan segera terkubur dalam pernikahan ini, dalam bayangan kemewahan yang tak pernah kuinginkan. Makan malam pun berakhir. Sebelum pulang, Ibu sempat berbicara empat mata dengan Pak Broto dan Bu Haji di sudut ruangan, sedikit menjauh dariku agar aku tidak mendengar jelas. Aku bisa melihat Ibu mengangguk-angguk bersemangat, sesekali melirikku, seolah memberi kode bahwa transaksi sudah selesai. Firasatku mengatakan bahwa semua sudah beres, sudah disepakati, dan aku hanya tinggal menunggu tanggal mainnya. Di perjalanan pulang, Ibu tak henti-hentinya memuji Pak Broto. Lihat kan, Sekar, orangnya baik, sopan, berwibawa. Tidak seperti yang kamu bayangkan, kan? Dia itu juragan sejati. Kamu pasti akan bahagia dengannya. Aku hanya diam, menatap kosong keluar jendela mobil yang gelap. Perasaan campur aduk menyeruak dalam diriku. Lega karena pertemuan itu tidak seburuk yang kuduga secara personal. Namun juga takut karena semua ini akan semakin mendekat ke kenyataan yang mengerikan. Senyum Pak Broto yang lelah, tatapannya yang tidak menuntut,
Entah mengapa justru membuatku merasa semakin bersalah. Bersalah karena membencinya, padahal ia terlihat begitu biasa saja, bahkan sedikit kesepian. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Sejak pertemuan memuakan di restoran itu, desakan dari ibu semakin menjadi-jadi. Perangainya berubah. Tidak ada lagi tamparan yang membakar pipi atau teriakan yang memekakan telinga. Ia beralih ke taktik yang lebih halus, namun sama menyiksanya, tekanan emosional. Setiap hari, ibu akan menghela napas panjang di depanku, menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, dan melontarkan kalimat-kalimat yang menusuk. Lihatlah kita, Sekar. Seandainya kamu mau menuruti ibu, kita tidak akan sesusah ini lagi. Kita bisa makan enak setiap hari, punya baju bagus. Atau, betapa beruntungnya kamu, Nak, ada orang kaya mau menampung kita, mau menolong keluarga ini. Ibu tidak akan hidup selamanya untuk menjagamu. Siapa nanti yang akan menjamin hidupmu kalau ibu sudah tiada? Kalimat-kalimat itu bagaikan tetesan air yang perlahan-lahan, namun pasti, mengikis batu. Aku merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang tak terlihat, semakin lama semakin kuat menjeratku, mengikatku erat. Rumah kami yang tadinya terasa nyaman kini terasa semakin kecil. Dinding-dindingnya seolah mendekat, mencekikku. Aku mencoba mencari pelarian. Perpustakaan kota menjadi satu-satunya tempat favoritku. Di sana, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, aku bisa tenggelam dalam buku-buku desain, bermimpi tentang masa depan yang berbeda, jauh dari kenyataan pahit yang menungguku di rumah. Di sana, aku bisa sejenak melupakan kenyataan bahwa hidupku akan segera ditentukan oleh keinginan orang lain. Namun, yang paling berat dari semua ini adalah menghadapi Rian. Kami biasanya bertemu hampir setiap hari, entah di kedai kopi langganan yang selalu ramai, di studio kecilnya yang penuh dengan kanvas dan bau cat, atau hanya sekadar berjalan-jalan di taman kota, berbagi cerita dan tawa. Namun, sejak perjodohan itu mengemuka, aku mulai menghindarinya. Rasa bersalah dan malu terlalu besar untuk kutanggung. Bagaimana aku bisa menatap matanya yang polos dan penuh cinta itu, lalu berpura-pura semuanya baik-baik saja, seolah tidak ada badai yang akan menghancurkan kami? Suatu sore, Rian datang ke rumah, wajahnya penuh kekhawatiran yang kentara. Ia berdiri di depan pintu dengan ekspresi cemas, seolah tahu ada yang tidak beres. Ibu, yang kebetulan sedang menyiram tanaman di halaman depan, menyambutnya dengan senyum palsu dan basa-basi yang berlebihan, yang membuatku semakin tidak nyaman. "Wah, Rian, sudah lama tidak main ke sini. Ayo masuk, Nak, sudah lama tidak minum teh buatan ibu," katanya, bahkan menawarkan Rian minuman, sebuah perlakuan yang tidak pernah ia berikan sebelumnya. Aku tahu ibu ingin memberikan kesan baik, atau mungkin justru ingin memamerkan anak gadisnya yang akan segera menikah dengan juragan kaya di depan pacarku. "Sekar, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Rian ketika kami akhirnya bisa berbicara berdua di teras belakang, menjauh dari telinga ibu yang tajam. Matanya menatapku lekat, penuh pertanyaan yang tidak bisa kujawab. "Aku khawatir. Kamu sering melamun, jadi pendiam. Bahkan teleponku pun jarang kamu angkat. Ada apa? Kamu bisa cerita padaku, kan? Kita kan selalu berbagi."
Melihat ketulusan yang memancar dari mata Rian, gumpalan besar di tenggorokanku kembali terasa, mengganjal dan perih. Aku ingin berteriak, ingin menceritakan segalanya tentang paksaan ibu, tentang juragan tanah itu, tentang betapa aku merasa hancur. Aku ingin meminta bantuannya untuk melarikan diri dari neraka ini, untuk kami berdua lari dan membangun hidup di tempat lain. Tapi bibirku terasa keluh, seolah terkunci rapat. Bagaimana aku bisa menghancurkan impiannya? Impian kami berdua yang sudah kami rajut bersama dengan begitu indahnya? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku akan menikah dengan pria lain? Pria yang bisa jadi adalah kakeknya? Aku baik-baik saja. Rian, bisikku, dusta terbesar yang pernah kuucapkan padanya. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya yang memancarkan kekhawatiran dan cinta. Hanya sedikit banyak pikiran saja. Urusan keluarga. Banyak pikiran apa? Kita bisa selesaikan bersama. Sekar, desaknya lembut, suaranya penuh keyakinan. Ia meraih tanganku, jemarinya yang hangat dan familiar menggenggam erat jemariku yang dingin. Ingat janji kita? Kita akan berjuang bersama, membangun hidup dari nol. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kan? Apapun masalahnya, kita hadapi berdua. Mendengar kata janji itu, seolah bendungan air mataku jebol. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tangisku pecah, isakannya memilukan, memenuhi keheningan teras belakang. Rian terkejut, ia langsung memelukku erat, mengelus rambutku. Sekar, ada apa? Jangan membuatku khawatir seperti ini. Cerita, Sekar. Ada apa? Dalam pelukannya, yang dulu terasa begitu nyaman dan aman, kini terasa seperti pelukan perpisahan. Aku mencoba mencari kekuatan, mencari cara untuk menjelaskan kehancuran yang akan menimpa kami. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah isakan tanpa kata, teredam di bahunya. Aku tahu, jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku akan melukai dia lebih dalam di kemudian hari. Ini adalah perpisahan yang harus terjadi, seberapapun pahitnya, seberapapun hancurnya hatiku. Maafkan aku, Rian, kataku disela isakan, suaraku parau dan bergetar, nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Kita harus berpisah. Rian melepaskan pelukannya, menatapku tak percaya. Wajahnya yang tadinya khawatir kini pucat pasi. Matanya membelalak, penuh dengan kebingungan dan kepedihan yang mendalam. Apa maksudmu, Sekar? Kamu bercandakan? Ini bukan April Mop. Aku menggeleng lemah, air mata terus mengalir tanpa henti membasahi pipiku. Aku tidak bercanda. Ibu sudah menjodohkanku dengan orang lain. Aku harus menikah. Hening yang mematikan menyelimuti kami berdua. Hanya suara tangisku yang memecah keheningan sore itu, dan detak jantungku yang berpacu kencang. Wajah Rian berubah, dari bingung menjadi terluka, lalu akhirnya marah. Sebuah kemarahan yang tidak tertuju padaku, melainkan pada takdir atau mungkin pada sistem yang kejam ini. Dijodohkan? Sekar, kamu ini bicara apa? Kita sudah sejauh ini. Kita punya impian bersama. Kamu bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kamu bilang kita akan menikah. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan lebih lanjut tentang paksaan ibu yang tak terbantahkan,
tentang sosok juragan tanah itu yang terasa asing dan menakutkan, tapi aku tidak sanggup. Kata-kataku tercekat lagi di tenggorokan, terhalang oleh gumpalan kesedihan yang besar. Aku tahu, penjelasanku tidak akan mengubah apa-apa. Rasa sakit yang kulihat di matanya sudah cukup untuk menghancurkanku berkeping-keping. Ini adalah perpisahan yang paling pahit, sebuah akhir dari bab terindah dalam hidupku. Sebuah janji yang kini tergantung di udara, tak akan pernah terpenuhi, terkoyak oleh takdir yang tak adil. Setelah perpisahan yang menghancurkan dengan Rian, sisa hari-hariku di rumah terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi yang tak terhindarkan. Setiap detik berdetak dengan irama yang mencekam, membawa langkahku semakin dekat pada takdir yang tak kuinginkan. Ibu, seolah tak peduli dengan jiwaku yang remuk redam dan hatiku yang tercabik-cabik, semakin gencar mempersiapkan pernikahan. Ia sibuk mondar-mandir, memilih kain batik terbaik untuk resepsi, mengatur seserahan yang harus dipamerkan, dan sibuk menelepon kerabat untuk memastikan kehadiran mereka. Daftar tamu yang panjang dibicarakan dengan antusiasme yang menyesakkan. Setiap detail kecil yang ia sebutkan, pilihan warna dekorasi, jenis makanan catering, lagu yang akan diputar, terasa seperti pukulan palu di dadaku, membangun tembok yang semakin tinggi antara aku dan kehidupanku yang lama, kehidupanku yang penuh impian. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, mencoba mengisolasi diri dari kegembiraan palsu ibu dan segala keriuhan persiapan. Buku sketsaku yang dulu menjadi pelarianku, tempatku menuangkan segala ide dan harapan, kini terasa hambar, bahkan menyakitkan untuk dibuka. Setiap garis yang kutorehkan, setiap pola gaun yang tergambar, seolah mengingatkan pada impian yang telah kubuang jauh, terkubur di bawah tumpukan kehendak ibu. Tidur pun menjadi hal yang sulit. Aku sering terbangun di tengah malam, napas terengah-engah. Bayangan wajah Rian yang terluka parah terus menghantuiku, disusul oleh bayangan Pak Broto yang keriput dan tatapan sayu yang entah mengapa terasa begitu asing namun membebani. Aku merasa terjebak di antara penyesalan mendalam karena kehilangan Rian dan ketakutan akan masa depan yang tidak kuketahui, masa depan yang terasa begitu gelap. Pada malam terakhir sebelum hari H, aku memutuskan untuk tidak tidur sama sekali. Untuk apa? Tidur hanya akan mempercepat tibanya pagi, dan pagi itu akan membawa akhir dari segalanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku, menatap jendela yang menampilkan langit malam bertabur bintang di kejauhan. Di luar sana, dunia terasa begitu luas dan penuh kemungkinan yang tak terbatas, dengan jutaan orang menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Sementara aku akan segera terkurung dalam sangkar emas, terpisah dari dunia yang luas itu. Aku meraih ponsel, menatap kontak Rian di daftar nama. Jemariku gatal ingin menghubunginya, mengucapkan selamat tinggal yang layak, atau bahkan sekadar mendengar suaranya untuk terakhir kali, merasakan sedikit kehangatan dari masa lalu. Namun, aku menahan diri. Apa gunanya? Itu hanya akan menambah luka bagi kami berdua, menggaruk kembali luka yang belum sempat mengering. Air mata kembali membanjiri pipiku. Bukan lagi tangis histeris yang disertai teriakan, melainkan isakan pelan yang keluar dari dasar hatiku, tanpa suara. Aku menangisi Rian, yang kucintai dan harus kulepaskan. Aku menangisi impianku yang hancur berkeping-keping. Aku menangisi masa mudaku yang akan direnggut paksa, dan kebebasanku yang akan hilang. Aku menangisi diriku yang lemah, yang tidak sanggup melawan kehendak ibu, yang tidak punya cukup keberanian untuk berontak. Aku merasa tak berguna, tak berdaya, seperti boneka yang digerakkan oleh tali takdir orang lain.
Dalam kesendirian malam yang sunyi dan mencekam itu, di antara isak tangis yang tertahan, aku memutuskan untuk menulis sebuah surat. Bukan untuk Rian, bukan pula untuk ibu, melainkan untuk diriku sendiri. Kubuang semua perasaan yang membebani, amarah yang menggelegak pada ibu, kesedihan yang mendalam karena kehilangan Rian, ketakutan yang mencekik pada Pak Broto, dan kekecewaan yang besar pada diriku sendiri yang tak mampu melawan. Kutuliskan impian-impian yang kupendam, cita-cita yang belum sempat kuraih, dan yang terpenting, sebuah janji pada diriku sendiri bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan cara untuk meraihnya, tidak peduli seberapa sulitnya jalan itu. Aku tahu surat ini mungkin hanya penghiburan semu, sebuah pelarian sementara dari kenyataan. Namun setidaknya, itu adalah satu-satunya perlawanan yang bisa kulakukan saat ini, sebuah bisikan harapan yang kuciptakan sendiri. Surat itu kulipat rapi, kuselipkan di antara halaman buku sketsaku, seolah menyegel sebagian kecil dari jiwaku yang masih utuh, yang belum terkontaminasi oleh kepahitan ini. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik berdetak dengan lambat, seolah waktu pun enggan membawaku ke hari yang akan mengubah segalanya, hari di mana sekar yang kukenal akan lenyap. Ketika fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga dan merah muda, aku mendengar suara ibu yang riang, seolah tak ada beban sedikit pun di hatinya. Ia mengetuk pintu kamarku dengan antusiasme yang tak kupahami. "Sekar, ayo bangun, nak. Hari ini hari bahagiamu. Mandi yang bersih, dandan yang cantik. Calon suamimu sudah menunggu." Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap sisa air mata yang masih membasahi pipi. Janji pada diriku sendiri yang tak terucap, yang tersimpan rapat di dalam buku sketsaku, kini menjadi satu-satunya pegangan yang kumiliki. Aku harus bertahan. Untuk diriku, untuk kebebasanku, dan entah bagaimana, untuk impian-impian yang masih tersimpan rapi di dalam hati, menunggu untuk diwujudkan suatu hari nanti. Hari itu tiba, menjemputku dengan fajar yang terasa dingin dan menusuk. Hari di mana aku, Sekar, berusia 22 tahun, resmi menyerahkan diriku pada takdir yang telah ditentukan oleh ibu. Tak ada lagi jalan mundur, tak ada lagi celah untuk melarikan diri. Pagi itu, rumah kami yang kecil terasa riuh luar biasa. Suara tawa ibu yang melengking bahagia, berbaur dengan celotehan dan tawa para tetangga yang membantu persiapan, terdengar hingga ke kamarku, menembus dinding, seolah mengejek kesedihanku. Di luar, aroma masakan dan wangi bunga melati yang disiapkan untuk dekorasi bercampur, menciptakan aroma yang seharusnya meriah. Namun bagiku terasa seperti bau upacara kematian. Tukang rias yang dipesan ibu sudah menunggu sejak subuh, lengkap dengan peralatan dan senyum profesionalnya yang ramah, namun tak sampai ke matanya. "Ayo, Nona Sekar, duduk di sini. Biar Tante sulap jadi cantik seperti bidadari," katanya dengan nada ceria. Aku hanya menurut, melangkah gontai, dan duduk di depan cermin, pasrah. Tangan-tangan cekatan mulai merias wajahku, mengoleskan bedak dingin yang terasa asing, menarik garis eyeliner yang presisi, dan memoles lipstik merah muda yang terasa kaku di bibirku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat pasi, dan mataku tampak kosong, seolah jiwaku telah melayang entah kemana, meninggalkan raga yang tak berdaya. Gaun pengantin putih bersih yang mewah, dengan detail payet berkilauan dan renda-renda yang rumit, yang dulu hanya berani kusketsa di buku impianku, kini tergantung megah di lemari, siap untuk kukenakan. Gaun itu sangat indah, mahal, dan glamor, tapi bagiku, ia terasa seperti jubah hukuman mati yang akan segera membelengguku.
Ibu masuk ke kamar, matanya berkaca-kaca haru, seolah menyaksikan momen paling membahagiakan dalam hidupnya. "Anak ibu cantik sekali," bisiknya, mengelus pipiku dengan lembut. Senyumnya lebar, penuh kepuasan dan kebanggaan yang kentara. "Ibu tidak salah pilih. Kamu akan bahagia, Nak. Ibu yakin sekali." Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis yang terasa dingin dan asing di bibirku. Bahagia? Bagaimana bisa aku bahagia jika hatiku sudah mati rasa? Jika setiap denyutan nadiku terasa seperti sayatan? Perjalanan menuju tempat akad nikah terasa seperti prosesi yang tak ada ujungnya. Sebuah perjalanan menuju ketidakpastian. Mobil sedan hitam mewah dengan jendela gelap, yang disewa ibu khusus untuk hari ini, terasa seperti peti mati yang bergerak pelan, mengantarku ke sebuah dimensi yang berbeda. Aku duduk diam di jok belakang, di samping ibu yang tak henti-hentinya memberikan nasihat tentang bagaimana harus bersikap di depan Pak Broto, bagaimana harus menjadi istri yang baik dan penurut, dan yang paling penting, bagaimana harus menjaga harta suami agar tidak disia-siakan. Kata-katanya masuk ke telingaku, namun tak ada satupun yang benar-benar kucerna. Pikiranku melayang, jauh dari hiruk-pikuk di dalam mobil. Saat tiba di lokasi akad, sebuah aula ballroom hotel yang didekorasi mewah dengan bunga-bunga segar beraneka warna, tirai sutra menjuntai anggun, dan cahaya keemasan dari lampu kristal, aku merasakan detak jantungku berpacu kencang, menggema di telingaku. Aroma bunga dan parfum mahal menyeruak. Ratusan pasang mata, baik dari keluarga dekat maupun relasi Pak Broto, menatapku saat aku berjalan perlahan di karpet merah menuju altar, dibimbing oleh paman. Aku bisa mendengar bisik-bisik, pujian atas kecantikanku yang seolah tak pantas untuk usia Pak Broto, dan desas-desus tentang pernikahan yang tidak biasa ini. Mereka semua tampak bahagia, kecuali aku. Di ujung sana, di meja akad yang dihiasi bunga sedap malam, Pak Broto sudah duduk dengan tenang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sedikit kebesaran di bahunya yang sedikit membungkuk. Wajahnya yang keriput tampak lebih pucat dari biasanya, dan sorot matanya yang lelah terlihat lebih jelas di bawah pencahayaan lampu aula yang terang benderang. Ia tidak menatapku dengan tatapan bersemangat, melainkan dengan tatapan yang sulit kuartikan, mungkin sedikit canggung, atau mungkin iba. Aku tak tahu. Aku hanya merasakan gelombang kesepian dari sorot matanya itu. Upacara akad nikah dimulai. Suara penghulu yang khusyuk bergema di ruangan yang hening. Kata-kata, "Saya terima nikahnya dan kawinnya Sekar binti Bapak Suparman dengan mahar tersebut tunai," dari Pak Broto terdengar jelas dan mantap. Aku merasakan tanganku digenggam, dibawa untuk dicium. Bukan tangan Rian yang kukenal hangat dan lembut, melainkan tangan yang lebih besar, keriput, dan terasa asing. Namun tidak dingin. Aku hanya menunduk, membiarkan semua berjalan begitu saja, seolah aku adalah penonton dari sebuah film yang sedang diputar di hadapanku. Aku berusaha mengosongkan pikiranku, membiarkan tubuhku menjadi wadah kosong yang menerima semua yang terjadi, tanpa perlawanan. Saat Pak Broto memasangkan cincin bertahtakan berlian ke jari manisku, aku merasakan dinginnya logam yang menyentuh kulitku. Ini bukan cincin impianku, bukan cincin sederhana yang Rian janjikan. Ini adalah rantai yang mengikatku pada takdir yang tak kuinginkan, pada kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Rasa hampa melingkupi seluruh jiwaku, mengisi setiap rongga yang ada. Tidak ada haru, tidak ada air mata kebahagiaan, hanya kekosongan yang menyesakan, bagai lubang hitam di dasar hatiku. Gaun putih yang kupakai terasa begitu berat, membebani setiap langkah, setiap napas,
seolah memendam seluruh kesedihanku di balik kemewahannya. Aku telah resmi menjadi istri Pak Broto. Seorang Sekar yang baru, Sekar yang berbeda. Namun, di dalam hati, di sudut terdalam jiwaku yang terasa mati rasa, aku bertanya-tanya, apakah Sekar yang lama, Sekar yang penuh impian, yang berani bermimpi tentang masa depan dengan riang, masih ada di sana? Atau sudah terkubur di bawah lapisan payet gaun pengantin ini, di altar pernikahan yang terasa begitu hampa, di hadapan ratusan pasang mata yang tak memahami penderitaanku. Setelah upacara akad nikah yang terasa bagai mimpi buruk, sebuah prosesi yang terasa jauh dan asing, aku dibawa pergi dari keramaian dan hiruk-pikuk menuju rumah Pak Broto. Namun, bukan rumah lamanya yang terlihat di foto-foto yang ditunjukkan ibu, melainkan sebuah rumah yang jauh lebih megah dan modern, terletak di sebuah kompleks perumahan elit yang baru dan tertata rapi. Gerbangnya tinggi menjulang, terbuat dari besi tempa kokoh, dikelilingi tembok tinggi yang menutupi pandangan dari luar, dan seorang penjaga keamanan bertubuh tegap berjaga di pos terdepan. Lingkungannya begitu sunyi, hanya suara gemericik air dari kolam hias di beberapa sudut, dan sesekali deru mobil mewah yang lewat, memecah keheningan yang terasa mewah. Saat pintu utama rumah itu terbuka perlahan, aku disambut oleh seorang asisten rumah tangga parubaya berwajah ramah, Ibu Rina, dan seorang tukang kebun berjanggut tipis yang sedang membersihkan teras. Tidak ada sanak saudara Pak Broto yang menyambutku, tidak ada keluarga besar yang berkumpul. Hanya kami bertiga, dan Pak Broto yang berjalan perlahan di depanku, memimpin jalan. Ibu Rina menyambutku dengan senyum tulus dan tatapan yang meneduhkan, seolah ia mengerti sebagian kecil dari kegelisahan yang kurasakan. Senyumnya itu sedikit meluruhkan ketegangan di dadaku yang sejak pagi berpacu. "Selamat datang, Nyonya Sekar," sapa Ibu Rina lembut, suaranya halus dan menenangkan. "Mari saya antar ke kamar Anda." Aku mengikuti Ibu Rina menaiki tangga marmer berliku yang mengkilap, yang seolah tak berujung. Setiap langkah kakiku di atas marmer dingin itu terasa berat, mengantar menuju sebuah realitas yang tidak kukenal sama sekali. Jantungku berdebar tak karuan, iramanya semakin cepat seiring dengan langkah menaiki anak tangga. Kami tiba di depan sebuah pintu ganda besar yang terbuat dari kayu berukir. Begitu pintu itu dibuka, aku terkesiap. Kamar ini jauh lebih luas dari seluruh rumah lamaku yang sederhana. Furnitur klasik yang elegan terbuat dari kayu jati, ranjang king size yang dilapisi spray sutra putih bersih, karpet tebal yang empuk di bawah kaki, dan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri dengan kolam renang pribadi yang berkilauan diterpa sinar matahari. Sebuah lemari pakaian raksasa yang tingginya mencapai langit-langit dan meja rias mewah terbuat dari kayu jati berukir mendominasi ruangan. Ini adalah kamar impian siapapun yang menyukai kemewahan, tapi bukan impianku, Sekar, yang hanya menginginkan kebebasan dan impian sederhana. "Ini kamar Nyonya Sekar," kata Ibu Rina, suaranya memecah keheningan yang mewah. "Pak Broto secara khusus meminta kamar ini dipersiapkan untuk Nyonya. Semua perabotnya baru." Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku keluh, terlalu takjub sekaligus terintimidasi oleh kemewahan di sekelilingku. Ruangan ini terlalu mewah, terlalu asing, terlalu kosong. Ibu Rina kemudian menunjuk ke sebuah pintu lain yang terletak di sudut ruangan, sedikit tersembunyi. Itu kamar Pak Broto, terpisah dari kamar Nyonya. Jantungku yang tadinya berpacu kencang tiba-tiba terasa longgar, seolah beban berat baru saja terangkat dari dadaku. Terpisah? Aku menoleh menatap Ibu Rina, mencari kepastian, mencari konfirmasi bahwa pendengaranku tidak salah.
Ibu Rina tersenyum tipis, sebuah senyum penuh pengertian, mengangguk seolah mengerti kegugupanku. Iya, Nyonya. Pak Broto ingin Nyonya merasa nyaman. Beliau tahu Nyonya masih muda dan mungkin butuh privasi. Perkataan Ibu Rina sedikit melegakan, bagai embusan angin sejuk di tengah kegerahan. Ini bukan yang kubayangkan. Aku menduga akan tidur di kamar yang sama, terpaksa berbagi ranjang dengan orang asing yang tidak kucintai. Setidaknya, ada sedikit ruang untuk bernapas, untuk menyimpan privasiku yang sudah nyaris terkikis habis. Tak lama setelah Ibu Rina meninggalkan aku sendiri, Pak Broto masuk ke kamar. Ia sudah berganti pakaian santai, mengenakan kemeja longgar berwarna krem dan sarung batik sederhana. Ia tidak lagi tampak seperti juragan tanah yang berwibawa dalam balutan jas, melainkan seperti seorang kakek yang baru pulang dari masjid dengan kesan yang lebih lembut. "Sekar," katanya, suaranya pelan dan berhati-hati, memecah kesunyian yang mencekam di antara kami berdua. "Saya tahu ini sulit bagimu, sangat sulit." Ia duduk di kursi berlengan yang terletak di dekat jendela, tidak mendekatiku. "Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak akan menuntut apapun darimu. Kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau di rumah ini. Anggap saja ini rumahmu sendiri, bukan sangkar." Ia terdiam sejenak, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada kesedihan, ada pengertian, dan seolah ada beban berat di pundaknya. "Saya tahu kamu terpaksa menikah dengan saya. Saya tidak butuh seorang istri dalam artian yang sebenarnya. Saya hanya butuh seseorang yang bisa menemani di hari tua saya. Seseorang yang bisa saya percaya untuk menjaga rumah ini dan juga diri saya kelak." Aku mendengarkan setiap kata-katanya, mencoba mencari kebohongan di baliknya, mencari celah, namun tidak kutemukan. Ucapannya tulus, bahkan ada nada kesepian yang samar, membuatku sedikit merasa iba. Sebagai imbalannya, lanjut Pak Broto, ia kemudian tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa lebih tulus dari yang pernah kulihat sebelumnya. "Saya akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kamu bisa melanjutkan pendidikanmu yang tertunda, membuka usaha, atau apapun yang kamu inginkan. Saya sudah menyiapkan sedikit modal untukmu, untuk membantumu mewujudkan impianmu." Mataku membelalak. Sedikit modal? Setelah gaun mewah dan rumah ini yang serba mewah? Ini di luar dugaanku, benar-benar tak terduga. Ia berjalan perlahan ke arah meja rias, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak di sana. "Ini kartu ATM dan buku tabungan atas namamu. Isinya." Ia terdiam, menatapku dengan tatapan serius. 1 miliar rupiah. Jangan ragu menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa depanmu. Jangan takut menghabiskannya. 1 miliar rupiah. Tubuhku terasa lemas, lututku nyaris tak sanggup menopang. Aku harus berpegangan pada tiang ranjang. Ini bukan sekadar sedikit modal. Ini adalah jumlah uang yang tak pernah kubayangkan bisa kugenggam seumur hidupku, bahkan jika aku bekerja keras seumur hidupku. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Ini adalah realisasi dari janji ibu yang matre, namun di luar semua ekspektasi terburukku. Ini bukan lagi sekadar sangkar emas yang menakutkan, melainkan sebuah istana yang menawarkan kebebasan finansial tak terduga. Sebuah kebebasan yang ironisnya datang dari pernikahan yang tidak kuinginkan. Pak Broto mengangguk, seolah mengerti sepenuhnya keterkejutanku. "Kamu istirahatlah. Jika butuh apa-apa, panggil saja Ibu Rina atau saya."
Ia tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa lebih tulus dan ramah, lalu berbalik keluar kamar, menutup pintu perlahan, meninggalkan aku sendirian di tengah kemegahan yang membingungkan dan terasa aneh ini. Aku duduk di tepi ranjang yang empuk, memegang amplop berisi uang sebanyak itu. Malam pertama pernikahanku, bukan seperti yang diwarnai ketakutan akan sentuhan fisik atau tuntutan, melainkan oleh kejutan yang tak terduga dan membingungkan. Sebuah perjanjian tak terucap yang memberikan kebebasan, sebuah janji kemandirian yang tiba-tiba ditawarkan oleh seorang pria yang kini menjadi suamiku. Konflik dalam diriku belum usai, namun kini ada pertanyaan baru yang lebih besar. Apa yang harus kulakukan dengan kebebasan dan harta ini? Bagaimana aku bisa menjalani hidup di istana ini, dengan janji dari orang asing yang kini adalah suamiku? Malam itu, di kamar megah yang sunyi, aku tidak bisa tidur. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa begitu berat dan panjang, seolah memperpanjang waktu untukku merenungi segalanya. Amplop tebal yang berisi kartu ATM dan buku tabungan dengan angka 1 miliar rupiah itu tergeletak di meja samping ranjang, memancarkan aura dingin di bawah cahaya lampu tidur yang redup, seolah menjadi bukti nyata dari semua yang telah terjadi, sebuah fakta yang terlalu besar untuk kucerna. Aku mengambilnya, jemariku gemetar saat membalik-balik buku tabungan itu. Angka 0 yang berjejer panjang terasa begitu absurd, tak masuk akal. Ini adalah jumlah uang yang tidak pernah bisa kubayangkan akan kugenggam seumur hidupku, bahkan jika aku bekerja keras hingga tua. Ibu pasti akan sangat senang, mungkin pingsan saking bahagianya jika tahu. Namun, yang kurasakan bukanlah setitik pun kegembiraan. Sebaliknya, ada gelombang kebingungan, kecemasan yang mendalam, dan sedikit rasa mual yang terus-menerus menggelayuti. Uang ini datang dari pernikahan yang tidak kuinginkan, dari sebuah pengorbanan besar yang tak pernah kukira harus kubayar semahal ini. Apakah uang ini adalah kompensasi atas hilangnya kebebasanku? Atas hancurnya impianku dengan Rian? Atau apakah ini adalah harga diriku, sebuah mahar yang terlalu besar untuk diterima? Aku bangkit dari ranjang, berjalan perlahan ke jendela besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Cahaya rembulan menembus kaca, menerangi taman belakang yang luas dan kolam renang pribadi yang berkilauan bagaikan permata hitam. Sebuah pemandangan yang seharusnya menenangkan dan memukau, namun hatiku tetap gelisah, bergejolak tak karuan. Selama 22 tahun hidupku, aku selalu percaya bahwa kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, keringat sendiri, dan perjuangan. Hidup dengan kemewahan yang datang tiba-tiba dan tak terduga seperti ini terasa tidak adil, bahkan sedikit memuakan, seolah aku adalah seorang penipu yang tak pantas menerimanya. Kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau di rumah ini. Saya tidak butuh seorang istri dalam artian sebenarnya. Saya hanya butuh seseorang yang bisa menemani di hari tua. Kata-kata Pak Broto terngiang-ngiang di telingaku, berulang-ulang seperti kaset rusak. Awalnya aku mengira itu hanya basa-basi, rayuan manis untuk meluluhkan hatiku. Tapi kini, setelah melihat tatapannya yang lelah dan kesepian, dan fakta kamar terpisah ini, aku mulai bertanya-tanya. Mungkinkah ia memang tulus? Mungkinkah ia hanya mencari teman di sisa hidupnya? Seseorang yang bisa berbagi kesunyian dengannya, dan aku adalah solusi yang ditawarkan ibu dan Bu Haji? Aku teringat akan Rian. Perpisahan dengannya masih terasa seperti luka menganga di dadaku, perih setiap kali teringat. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa aku harus kehilangan segalanya yang berharga bagiku: cinta, impian sejati, kebebasan,
hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kuinginkan dan terasa asing bagiku? Air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan total, melainkan campuran antara penyesalan yang dalam, kebingungan yang melumpuhkan, dan sedikit rasa marah yang tersisa, namun tak tahu harus dilampiaskan kemana. Di tengah pusaran emosi itu, aku memikirkan impianku sebagai desainer. Dulu, modal adalah hambatan terbesarku. Aku sering mengeluh tentang keterbatasan finansial yang menghambatku untuk mengambil kursus, membeli bahan, atau sekadar mempromosikan karyaku. Sekarang, modal itu ada di tanganku. Jumlahnya berlimpah, jauh melebihi apa yang pernah kuduga. Bisakah aku menggunakan uang ini untuk mewujudkan impianku? Tanpa Rian di sisiku, tanpa semangat yang dulu kami bagi, apakah impian itu masih terasa sama? Sebuah bisikan di hatiku, yang entah datang dari mana, mulai terdengar lebih jelas. Ini kesempatanmu, Sekar. Kesempatan yang tak pernah terpikirkan. Jangan sia-siakan. Kamu bisa membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, terlepas dari bagaimana uang ini datang. Namun, bisikan lain muncul, bernada sinis dan mencibir. Ini uang dari aki-aki yang dijodohkan denganmu. Ini uang dari penderitaanmu, dari pengorbananmu. Bisakah kamu benar-benar bahagia dan bangga dengan uang ini? Apakah ini bukan hanya membenarkan perbuatan ibumu? Aku berjalan bolak-balik di kamar yang luas itu, seperti singa betina yang terperangkap dalam kandang emasnya sendiri. Lantai marmer yang dingin terasa seolah memijak kenyataan yang membingungkan. Kemewahan di sekelilingku terasa sangat kontras dengan kekosongan di dalam hatiku. Aku punya kebebasan fisik, punya harta melimpah, tapi tidak ada cinta, tidak ada Rian, dan tidak ada kebahagiaan sejati yang kurasakan. Perjanjian tak terucap dengan Pak Broto, yang secara ironis memberiku kebebasan untuk memilih jalanku sendiri, membuatku merasa aneh, bersalah, namun juga sedikit lega. Aku seharusnya bersyukur, kata ibuku. Tapi mengapa rasanya begitu rumit dan menyesakkan? Sisa malam kuhabiskan dengan merenung tanpa henti, menimbang-nimbang setiap aspek dari situasi baruku. Ada pilihan yang terbentang di depanku, meratapi nasib dan tenggelam dalam kemewahan palsu ini tanpa melakukan apa-apa, atau memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba datang ini, meski dengan cara yang tidak kuduga, untuk bangkit dan mengejar kembali apa yang dulu kuraih dengan tanganku sendiri. Ini bukan lagi tentang paksaan ibu yang kejam, melainkan tentang apa yang akan kulakukan dengan kehidupan baruku ini. Pertanyaan terpenting yang harus kujawab bukanlah, mengapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang akan kulakukan sekarang untuk membentuk masa depanku sendiri, terlepas dari awal yang pahit ini? Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Bukan lagi rasa hampa yang total, bukan lagi beban berat yang menindih seluruh jiwaku, melainkan campuran antara kecemasan yang samar dan secercah harapan yang kecil, namun cukup kuat untuk membuatku bangkit dari ranjang. Pagi itu, kamar megah ini tidak lagi terasa mencekik, melainkan seperti sebuah kanvas kosong yang menanti untuk dilukis. Aku menyibak tirai, membiarkan cahaya matahari pagi yang lembut membanjiri ruangan, menerangi setiap sudut. Ketika aku turun ke ruang makan, Pak Broto sudah duduk di meja bundar besar, menikmati sarapan bubur ayam yang mengepulkan asap tipis, ditemani Ibu Rina yang sigap menyiapkan teh hangat di sampingnya. Ia mengenakan kemeja batik lengan pendek berwarna kalem. Wajahnya tampak segar meskipun kerutan di sekeliling matanya tak bisa menyembunyikan usianya. Pak Broto mengangkat pandangannya saat aku masuk, menyapaku dengan senyum tipis yang ramah, dan yang paling penting,
tidak ada tuntutan apapun di matanya. Hanya tatapan tenang yang mengamati. "Selamat pagi, Sekar," sapanya. Suaranya terdahulu agak serak di pagi hari, namun tetap lembut. "Kamu mau sarapan apa? Biar Ibu Rina siapkan." "Bubur saja, Pak, kalau ada," jawabku, sedikit canggung. Ini adalah pertama kalinya kami berinteraksi di luar momen resmi atau perjanjian yang ia sampaikan semalam. Kecanggungan itu perlahan memudar seiring dengan aroma gurih bubur yang menggoda. Aku duduk di salah satu kursi, dan Ibu Rina segera menyajikan semangkuk bubur hangat dengan potongan ayam dan irisan cakwe di depanku. Selama sarapan, Pak Broto tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali mengamati, sesekali menyeruput tehnya, dan kadang melirikku dengan tatapan yang sulit kuartikan, bukan tatapan ingin tahu yang mengganggu, melainkan lebih seperti pengamatan seorang pengamat. Aku merasa lebih nyaman dibandingkan saat makan malam canggung di restoran. Mungkin karena suasana rumah yang lebih santai, atau karena janji kebebasan yang telah ia sampaikan semalam, yang kini terasa nyata di benakku. Setelah sarapan, Pak Broto pamit untuk mengurus pekerjaannya. Ia akan pergi ke kantor. "Saya ada janji dengan klien. Kamu bisa gunakan waktu ini untuk istirahat, atau apapun yang kamu mau," katanya sebelum beranjak, meninggalkan aku sendirian di rumah besar itu, ditemani Ibu Rina yang sangat sigap dan beberapa asisten rumah tangga lainnya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Setelah Pak Broto pergi, aku menghabiskan pagi itu dengan berpikir, menimbang-nimbang lagi semua yang telah terjadi, dari pertemuan dengan Bu Haji hingga janji Pak Broto semalam. Pikiran tentang Rian masih berkelebat, menyisakan perih. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah ide yang perlahan tumbuh di benakku, sebuah keberanian baru yang muncul dari dasar keputusasaan. Aku harus memanfaatkan ini. Aku tidak akan membiarkan uang ini menjadi belenggu yang mengikatku pada kehidupan yang tak kuinginkan. Aku akan mengubahnya menjadi jembatan menuju impianku. Aku meminta Ibu Rina untuk mengantarku ke sebuah toko buku besar di pusat kota. Aku tidak menyangka akan menemukan toko buku sebesar itu. Rak-rak buku menjulang tinggi, memanjang tak ada habisnya, dipenuhi ribuan judul buku dari berbagai genre. Mataku berbinar. Di sana, aku mencari buku-buku tentang desain busana, mulai dari dasar-dasar pola, teknik menjahit, ilustrasi mode, hingga sejarah mode dari berbagai era. Aku juga mencari buku tentang manajemen bisnis kecil, pemasaran digital, dan bahkan psikologi konsumen. Aku ingin tahu segalanya. Aku membeli banyak buku, menumpuknya tinggi-tinggi di keranjang belanjaku hingga nyaris tumpah. Beratnya tumpukan buku itu di tangan, dan kartu ATM di dompetku yang bisa membayar semuanya, terasa aneh namun memuaskan. Ada semangat yang perlahan bangkit dalam diriku, seperti api kecil yang mulai membara. Ini adalah langkah pertama, langkah kecil namun signifikan, sebuah deklarasi perang pada takdir yang telah ditentukan orang lain. Sepulang dari toko buku, tanpa membuang waktu, aku langsung kembali ke kamarku. Aku menata buku-buku baru itu di meja belajar yang luas, mengelilingi diriku dengan pengetahuan. Aku mulai membaca, mencatat poin-poin penting, dan kembali menggambar sketsa. Kali ini, setiap goresan pensil di atas kertas terasa berbeda. Ada tekad yang lebih kuat, ada tujuan yang lebih jelas. Aku tidak lagi menggambar untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan, tapi untuk membangun masa depanku sendiri, untuk mewujudkan sesuatu yang nyata. Aku menggambar gaun-gaun dengan detail rumit, pakaian yang mencerminkan emosiku, dan bahkan mulai merancang logo untuk merek hipotetisku sendiri. Beberapa hari berikutnya, rutinitasku berubah drastis. Aku menghabiskan pagi dengan membaca dan belajar, memperdalam pengetahuanku tentang dunia mode yang begitu luas. Aku belajar tentang kain, warna, tekstur, dan bagaimana setiap elemen dapat menyampaikan pesan. Siang hari, aku kadang berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan, mengamati arsitektur rumah-rumah mewah yang beragam, mencari inspirasi dari bentuk, warna, dan material bangunan.
Setiap detail kecil menjadi sumber ide. Aku juga seringkali menghabiskan waktu di taman belakang rumah, duduk di tepi kolam renang, sketsa di tangan, membiarkan imajinasiku terbang bebas. Pak Broto kadang pulang siang atau sore, dan ia selalu bertanya tentang kegiatanku, namun dengan nada yang santai. Bagaimana harimu, Sekar? Sudah baca buku apa hari ini? Atau, sudah ada sketsa baru? Aku menjawab jujur bahwa aku sedang belajar dan merancang. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, tanpa komentar yang menghakimi, tanpa tuntutan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, atau bahkan sekadar basa-basi yang berlebihan. Ia terlihat puas dengan aktivitasku, seolah aku sedang menjalankan tugas penting. Interaksi kami sangat minimal, namun aku mulai merasakan adanya lapisan pengertian yang tipis di antara kami, meskipun tidak terucapkan. Meskipun aku mulai fokus pada impianku dan menemukan semangat baru, bayangan Rian masih sering muncul. Terkadang, saat sedang asyik menggambar, aku berhenti, menatap kosong ke kejauhan, memikirkan apa yang sedang ia lakukan, bagaimana perasaannya setelah perpisahan kami. Rasa bersalah karena meninggalkannya masih menghantui, sebuah beban yang kubawa dalam kesendirian. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Aku harus maju, untuk diriku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku tidak menyerah pada hidup. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku bisa membuktikan padanya bahwa keputusanku, meskipun menyakitkan dan memilukan, bukanlah tanpa alasan. Aku juga mulai mengambil langkah lebih jauh. Dengan bermodalkan keberanian dan akses internet, aku mulai menghubungi beberapa kenalan lama yang bergelut di bidang yang sama, mencari informasi tentang kursus menjahit profesional yang bisa mengubah sketsaku menjadi pakaian nyata. Aku mencari informasi tentang tempat-tempat yang menyediakan pelatihan intensif, mencari penjahit handal yang bisa membantuku mewujudkan desain menjadi pakaian, dan bahkan mencari toko bahan kain yang menyediakan material berkualitas tinggi. Uang 1 miliar rupiah itu teronggok di bank. Belum banyak kusentuh selain untuk membeli buku-buku, namun keberadaannya memberikan rasa aman dan kepercayaan diri yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Ini bukan lagi uang yang kubenci, melainkan sebuah alat, sebuah potensi yang bisa kubentuk sesuai keinginanku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Sekar yang dulu pasrah, yang terkulai tak berdaya di bawah takdir, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang nyata. Istana emas ini, yang awalnya terasa seperti penjara yang membelenggu kebebasanku, perlahan mulai berubah fungsi. Ia bukan lagi sangkar, melainkan sebuah studio besar, sebuah laboratorium pribadi tempat aku bisa mewujudkan cita-citaku. Ini adalah permulaan dari sebuah babak baru, di mana aku, Sekar, akan menentukan nasibku sendiri. Beberapa minggu berlalu dengan cepat, seolah waktu memang berpihak padaku yang sedang menikmati kebebasan semu ini. Rutinitas baruku terasa menyenangkan, bahkan bisa dibilang sangat produktif. Aku mulai merasa betah di rumah Pak Broto, yang kini tak lagi terasa seperti sangkar emas yang mencekik, melainkan sebuah ruang kreasi yang luas dan memberiku privasi penuh. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, yang sudah kusesuaikan menjadi studio mini impianku. Meja rias mewah kini penuh dengan tumpukan sketsa, potongan kain perca berbagai warna dan tekstur, dan buku-buku desain yang berserakan di mana-mana. Aroma pensil warna, tinta, dan serat kain mendominasi. Aku sering menghabiskan waktu hingga larut malam, ditemani secangkir teh hangat dan bisikan ide-ide baru yang tak henti-hentinya bermunculan. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Broto pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang berada di taman belakang, mengamati bunga-bunga mawar yang sedang mekar dengan indahnya, mengagumi warna dan kelopaknya yang sempurna, mencari inspirasi untuk motif kain atau detail desain. Tiba-tiba, Ibu Rina menghampiriku dengan langkah tergesa dan wajah sedikit panik. "Nyonya Sekar, ada tamu," bisiknya, suaranya sedikit tertahan, matanya melirik cemas ke arah pintu utama rumah. "Ibu Anda datang, dan ada seseorang bersamanya." Jantungku berdegup kencang, iramanya tak beraturan. "Ibu? Dan seseorang bersamanya?" Firasat buruk yang sudah lama tak kurasakan kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku berjalan perlahan, langkahku terasa berat dan ragu, menuju ruang tamu. Setiap langkah seolah mempercepat detak jantungku. Dan di sanalah mereka. Ibu duduk tegak di sofa bludru mewah, dengan ekspresi bangga yang berlebihan terpancar di wajahnya, seolah ia adalah nyonya rumah sesungguhnya. Dan di sampingnya, duduk seorang wanita muda yang tampak familiar, meskipun aku tak bisa mengingat siapa dia. Wanita itu berparas cantik, dengan rambut panjang hitam tergerai indah hingga punggung, dan tatapan mata yang tajam, penuh selidik. "Sekar, ini dia pengantin baru kita yang cantik," seru ibu dengan suara yang terlalu keras, ceria yang dibuat-buat, dan jabat tangan yang terlalu erat. Ia menarikku mendekat. "Kenalan ini, Nak. Ini Ibu Rina,
putri satu-satunya mendiang istri Pak Broto, almarhumah Ibu Amelia. Dunia seolah berhenti berputar. Ibu Rina, putri Pak Broto, dia seusiaku, atau mungkin sedikit lebih tua. Dia tidak tersenyum. Bibirnya hanya membentuk garis tipis yang dingin. Matanya menatapku dari atas ke bawah, dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah menilai setiap inci keberadaanku, mencari cacat, mencari kelemahan. Aura permusuhan begitu kental terasa di udara di antara kami, menusuk seperti jarum es. "Selamat sore, Bu Rina," kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang dan sopan, meskipun tanganku mulai dingin dan sedikit gemetar di balik punggung. Dia hanya mengangguk aku, tanpa sedikit pun senyum. "Jadi ini yang namanya Sekar? Istri baru ayah?" Suaranya datar, namun penuh sindiran dan nada merendahkan yang jelas. Saya tidak menyangka ayah secepat ini mencari pengganti ibu. Apalagi yang seperti Anda. Kata, seperti Anda, diucapkan dengan penekanan yang merendahkan yang sangat jelas, seolah aku adalah sesuatu yang menjijikkan atau tak layak. Ibu segera menyahut, dengan wajah yang sedikit tegang namun berusaha tetap tersenyum. "Oh, Nona Rina, jangan salah sangka. Sekar ini anak baik-baik, rajin, penurut. Cocok sekali jadi pendamping Pak Broto di hari tuanya. Dia akan mengurus Pak Broto dengan baik." Aku merasa malu luar biasa. Wajahku panas membara. Ibu seolah sedang menjualku lagi, mengiklankan diriku dengan segala kelebihan yang ia reka, di depan putri sah suamiku sendiri. Aku bisa melihat Rina mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, giginya menggertak, dan matanya menyeratkan kemarahan yang tertahan. "Saya rasa ayah tidak butuh pendamping yang usianya jauh lebih muda dari saya," sahut Rina dingin, matanya beralih menatap ibu dengan jijik yang terang-terangan. Apalagi yang datangnya dari latar belakang yang tidak jelas. Dan masuk begitu saja ke rumah orang tanpa tahu sopan santun. Suasana mendadak hening dan mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu tampak terkejut dengan serangan langsung Rina, wajahnya memucat. Aku sendiri merasa seperti sedang dihakimi di pengadilan, merasa telanjang di hadapan tatapan menghakimi Rina. Ini adalah konflik yang tak terhindarkan, konflik yang sedari awal kuduga akan datang. Namun tak pernah kukira akan secepat dan sepedas ini. Kehadiran Rina, putri sah dari pernikahan sebelumnya, adalah bom waktu yang baru saja meledak di tengah kedamaian semuku di rumah ini. Tepat pada saat itu, Pak Broto muncul dari dalam, mungkin mendengar keributan atau merasakan aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruang tamu. "Rina, kamu sudah datang?" sapanya, nadanya terdengar sedikit hati-hati, seolah merasakan ketegangan yang pekat. Ia melirik kami berdua, dan seolah merasakan ketegangan yang nyata, ia segera menambahkan, "Sekar, perkenalkan, ini putri saya, Rina." "Rina, ini Sekar, istri baru ayah." Rina membalas tatapan ayahnya dengan dingin, tanpa ekspresi hangat sedikit pun. "Sudah kenalan, yah? Dan saya rasa ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Berdua." Matanya melirikku dan ibu dengan penuh arti, seolah ingin berkata, "Kalian berdua, enyahlah." Jelas sekali ia ingin aku dan ibu menyingkir. Segera. Aku merasakan Pak Broto menghela napas tipis, ekspresinya berubah menjadi sedikit lelah. Aku tahu, ini adalah permulaan dari babak baru dalam hidupku di rumah ini, yang jauh lebih kompleks dan penuh tantangan. Konflik dengan ibu adalah satu hal, tetapi konflik dengan putri sah suamiku, yang jelas-jelas menganggapku sebagai musuh, adalah level yang sama sekali berbeda. Bayangan masa lalu, yang selama ini coba kutekankan dengan impian baruku, kini muncul ke permukaan, menuntut penjelasan dan mungkin saja, haknya yang selama ini tak pernah terusik. Perasaan tak aman kembali menyelimutiku. Setelah pertemuan yang menguras emosi itu, suasana di rumah megah Pak Broto berubah drastis. Kecanggungan yang tadinya hanya samar, kini menjadi nyata, pekat menyelimuti setiap sudut ruangan, bahkan terasa hingga ke sela-sela napasku. Ibu, yang biasanya cerewet dan penuh perhitungan, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Ia tampak gelisah, sesekali menghela napas panjang, dan aku melihatnya sesekali melirikku dengan tatapan bersalah yang kentara dan sedikit takut. Ia tahu ia telah memicu konflik baru yang tidak bisa ia kendalikan, konflik dengan putri kandung Pak Broto yang jelas-jelas jauh lebih berpengaruh daripada dirinya. Rina, di sisi lain, tidak tinggal di rumah itu. Ia hanya datang sesekali, selalu dengan tatapan menghakimi yang ia lemparkan kepadaku, seolah aku adalah pengganggu yang tidak diundang. Setiap kehadirannya adalah alarm bagi ibu dan aku, sebuah peringatan akan potensi badai. Ia akan datang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, berkeliling memeriksa setiap sudut rumah dengan detail, dan berbicara dengan Ibu Rina, asisten rumah tangga,
dengan nada menyelidik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas-jelas mengarah padaku. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka dari kamarku, meskipun tidak jelas apa yang dibicarakan, namun intonasinya sudah cukup untuk membuatku merasa tidak nyaman dan diawasi. Jelas sekali ia sedang mencari celah, mencari bukti bahwa aku tidak pantas berada di sana, atau mungkin mencari kesalahan yang bisa ia gunakan untuk mengusirku. Pak Broto sendiri menyadari ketegangan yang merayapi rumahnya. Ia tampak semakin lelah dan murung setiap kali Rina datang. Raut wajahnya akan berubah, dan ia seringkali menghela napas panjang. Ia mencoba menjadi penengah, kadang mengajakku dan Rina bicara di waktu yang bersamaan. Namun Rina selalu menemukan cara untuk menghindariku, atau melontarkan sindiran halus yang hanya bisa kupahami. Semoga saja calon desainer kita tidak terlalu sibuk sampai melupakan etika, misalnya, dengan nada manis namun menusuk. Pak Broto akan menghela napas panjang lagi, dan aku tahu ia tidak ingin memperpanjang konflik. Ia memilih untuk tetap diam dan membiarkan aku dan Rina menjalani perang dingin kami sendiri, seolah itu adalah masalah yang harus diselesaikan antara kami berdua. Aku mencoba bersikap seperti biasa, fokus pada buku-buku dan sketsa-sketsa desainku. Aku tidak ingin memberikan Rina alasan, sekecil apapun, untuk menyerangku lebih jauh. Aku ingin membuktikan, bukan hanya padanya, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku di sini bukan karena hartanya, melainkan untuk membangun diriku, untuk mewujudkan impianku. Aku bahkan sengaja tidak banyak menggunakan uang di rekening miliaran itu. Hanya untuk keperluan buku, alat sketsa, dan sesekali bahan kain sederhana saja. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak serakah, bahwa keberadaanku di rumah ini bukan semata-mata karena nafsu materi. Aku merasa ada kebanggaan kecil dalam menahan diri untuk tidak menyentuh uang itu lebih banyak. Suatu sore, aku sedang mencoba mempraktikkan jahitan dasar di ruang kerja kecil yang kudedikasikan untuk itu di kamarku. Suara mesin jahit manual yang kudapat dari toko barang bekas berderu pelan, mengiringi fokusku. Tiba-tiba, sebuah suara ketukan pelan namun mantap mengagetkanku. Itu Ibu Rina, asisten rumah tangga. Ia berdiri di ambang pintu, tampak ragu-ragu dan cemas. "Nyonya Sekar, maaf mengganggu," bisiknya, suaranya penuh rasa tidak enak. "Nona Rina datang lagi. Dan beliau meminta Bapak agar ibu Anda pulang dulu. Sekarang juga." Nada suaranya syarat akan kekhawatiran. Katanya dia ingin bicara empat mata dengan Bapak, tanpa ada orang lain di sini. "Ini masalah penting," katanya. Jantungku mencelos. Tangan yang tadi memegang jarum menjahit kini terasa dingin dan gemetar. Jadi, Rina akhirnya melancarkan serangan frontal. Aku tahu ini akan terjadi. Ia ingin menyingkirkan ibu, lalu mungkin aku juga, atau setidaknya membuat posisiku semakin tidak nyaman. Ibu sudah menjadi duri dalam daging bagi Rina, mengingat betapa terbuka dan materainya ibu selama ini, dan bagaimana ia terang-terangan menunjukkan ketertarikan pada harta Pak Broto. Aku menghela napas, menatap Ibu Rina, mataku mencari pengertian. "Baiklah, Ibu Rina," kataku, berusaha setenang mungkin, meskipun di dalam hatiku badai sedang bergejolak. "Tolong sampaikan pada ibu, dan tolong minta Pak Broto untuk bersabar. Apapun yang terjadi, saya akan baik-baik saja." Aku tahu ini adalah momen krusial. Konflik ini tidak bisa lagi dihindari. Ini adalah puncak dari perang dingin yang tak terucap. Senyapnya rumah ini kini terasa seperti persiapan badai besar yang akan datang, sebuah guntur yang menunggu untuk menggelegar. Aku mendengar suara ibu yang akhirnya pamit pulang dengan nada sedikit kecewa, dan suara langkah kaki yang tergesa. Setelah itu, hanya ada keheningan. Keheningan yang lebih pekat dari biasanya. Aku tahu Rina dan Pak Broto sedang berbicara di ruang kerja Pak Broto. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa membayangkan intensitas percakapan mereka, mungkin diwarnai argumen sengit dari pihak Rina. Ini adalah saat penentuan. Apakah Pak Broto akan tetap berdiri di sisiku, menjaga janjinya, ataukah ia akan tunduk pada tekanan putrinya yang selama ini mungkin sudah terbiasa dengan kemewahan dan warisan? Aku hanya bisa menunggu, dalam senyapnya rumah yang terasa semakin mencekam, seperti penantian seorang terdakwa. Waktu seolah berhenti berputar, melayang lambat di dalam rumah megah yang terasa begitu senyap. Aku duduk terpaku di kamarku, sketsa-sketsa desain yang belum selesai berserakan di atas meja, namun tak sanggup lagi fokus. Setiap detak jantungku berpacu dengan kencang, seiring dengan menit-menit yang berlalu, menunggu hasil percakapan yang penuh misteri antara Pak Broto dan putrinya, Rina. Keheningan di rumah itu terasa lebih menakutkan dari suara teriakan apapun, sebuah keheningan yang syarat akan ketegangan dan ketidakpastian. Aku mencoba membaca, mencoba menggambar, mencoba mencari pelarian, tapi tanganku gemetar, dan pikiranku terus-menerus berputar pada berbagai skenario terburuk. Diusir dari rumah ini,
atau dipaksa kembali pada kehidupan lamaku yang penuh paksaan dari ibu. Hampir 2 jam berlalu, dan tak ada tanda-tanda Rina akan pergi. Rasa cemas mencekiku, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku. Aku tidak tahan lagi. Aku memutuskan untuk keluar kamar, sekadar untuk mengambil minum di dapur, mencari alasan untuk bergerak. Langkahku perlahan, mengendap-endap, berharap tidak berpapasan dengan siapapun, ingin tetap tak terlihat. Namun, saat aku melewati ruang kerja Pak Broto, pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Dari celah itu, aku bisa mendengar suara mereka, tidak lagi marah seperti saat Rina baru datang, tapi lebih seperti percakapan yang penuh kesedihan dan penyesalan. Ayah tahu Rina berat menerima ini, sangat berat. Suara Pak Broto terdengar pelan, syarat akan beban yang berat dan kepasrahan. Tapi ayah tidak punya pilihan lain. Kamu tahu kondisi ayah. Suara Rina terdengar tercekat, diselingi isakan samar. Tapi ya, setelah ibu meninggal, ayah bilang ayah tidak akan menikah lagi. Ayah bilang ayah hanya akan hidup untuk kami, anak-anak ayah. Dan Sekar, dia jauh lebih muda dari Rina. Ini tidak benar, yah. Ini tidak adil untuk ibu. Pak Broto menghela napas panjang, sebuah desahan berat yang syarat akan kepedihan. Rina, dengarkan ayah. Ayah tidak menikahi Sekar karena cinta, ayah menikahi dia karena suatu kebutuhan. Ayah tahu ini egois, sangat egois. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa kamu pahami. Dan soal usia, ya, ayah tahu itu aneh, sangat aneh. Tapi justru itu yang ayah butuhkan. Kebutuhan? Apa maksudnya? Hatiku bergemuruh kencang, memukul-mukul dadaku. Aku berdiri mematung di luar pintu, mencuri dengar setiap kata, merasa bersalah karena menguping, namun tak bisa menahan diri. Sebuah firasat buruk mulai menghampiriku, firasat yang lebih dingin dari sebelumnya. Ayah sakit, Rina, kata Pak Broto, suaranya kini terdengar lebih jelas, namun juga lebih lemah dan bergetar, seolah ia sedang menahan rasa sakit fisik yang dalam. Sakit ayah ini parah, nak. Dokter bilang waktu ayah tidak banyak. Mungkin hanya beberapa bulan lagi. Duniaku runtuh seketika. Napas seolah tercekat di tenggorokan, paru-paruku terasa kosong. Pak Broto sakit, dan waktu beliau tidak banyak. Sebuah kenyataan pahit yang tidak pernah kusangka, sebuah pukulan telak yang membuatku limbung. Seketika, semua kemarahan, kebencian, dan rasa jijik yang selama ini kupendam padanya lenyap tak bersisa, digantikan oleh gelombang simpati yang mendalam, rasa kasihan yang begitu besar hingga membuat dadaku sesak. Jadi ini alasan dibalik mata lelahnya, dibalik tatapan kesepian yang dulu sempat kurasakan, dibalik janji kebebasan yang ia berikan? Bukan karena ia baik hati, melainkan karena ia seorang pria yang sedang menghadapi akhir hidupnya. Ayah hanya ingin ada yang mendampingi ayah di sisa waktu ini, lanjut Pak Broto, suaranya bergetar menahan tangis. Seseorang yang tidak terlalu terbebani oleh urusan bisnis ayah yang rumit, atau warisan yang besar. Seseorang yang sederhana, yang mau menerima ayah apa adanya, meskipun hanya untuk sementara, dan tidak memiliki ambisi terhadap harta ayah. Ayah tidak ingin kamu dan adik-adikmu harus berhenti dari hidup kalian, dari pekerjaan kalian, atau kuliah kalian, hanya untuk mengurus ayah di saat-saat terakhir. Kalian punya masa depan. Dan jujur, ayah tidak ingin hartaku jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab setelah ayah tiada, atau menimbulkan konflik perebutan warisan di antara kalian. Ayah percaya Sekar, dia bukan tipe orang seperti itu. Ibu Rina, asisten rumah tangga, yang merekomendasikannya, dia bilang Sekar gadis baik dan tidak matre. Aku merasakan mataku panas. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku, bukan lagi air mata kesedihan pribadi, melainkan air mata simpati dan pengertian. Jadi, ini adalah kebenaran di balik semua ini. Aku adalah istri sementara bagi seorang pria yang sakit parah, seorang penjaga warisan agar tidak jatuh ke tangan yang salah, seseorang yang diharapkan tidak memiliki agenda tersembunyi. Perjodohan ini adalah sebuah perjanjian bisnis yang disamarkan, sebuah solusi terakhir bagi seorang pria yang sedang sekarat. Dan aku, Sekar, yang datang dengan penuh kebencian dan rasa terpaksa, kini menjadi bagian dari rencana terakhirnya. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara langkah kaki Rina yang tergesa. Ia keluar dari ruang kerja, wajahnya basah oleh air mata, namun tatapannya kini berubah drastis, dari amarah menjadi kesedihan, dari jijik menjadi penyesalan. Ia melihatku berdiri di sana, di dekat pintu, dengan mata yang juga sembab. Mata kami bertemu. Aku melihat kekagetan di wajahnya saat ia menyadari aku telah mendengar semuanya, lalu kesedihan yang mendalam, dan akhirnya sedikit penyesalan yang terlihat jelas. Ia mendekatiku perlahan, langkahnya ragu. Sekar. Panggilnya, suaranya serak dan parau karena menangis. Aku minta maaf. Ia berhenti sejenak, menghela napas berat. Aku tidak tahu. Ayah tidak pernah cerita tentang sakitnya. Aku pikir kamu hanya wanita matre yang mengejar hartanya, yang datang untuk menghancurkan keluarga kami. Aku sangat membencimu. Aku hanya bisa mengangguk, juga dengan mata berkaca-kaca. Perang dingin antara kami mendadak berakhir, digantikan oleh kesedihan yang sama, sebuah jembatan simpati yang tiba-tiba terbangun di antara kami. Kebenaran yang baru saja kuungkap, kebenaran tentang kondisi Pak Broto, telah mengubah segalanya. Ini adalah sebuah babak baru dalam hubungan kami berdua, sebuah hubungan yang dimulai dari kesalahpahaman dan kebencian, dan kini beralih ke pengertian, meskipun diwarnai kesedihan yang mendalam. Keheningan yang mencekam setelah pengungkapan Pak Broto di ruang kerjanya, kini terasa berbeda.
Bukan lagi keheningan yang penuh permusuhan, melainkan kesunyian yang syarat akan duka. Rina, dengan wajah sembab dan mata merah, berdiri di hadapanku. Permintaan maafnya, meskipun terbata-bata, terasa tulus. Aku melihat kekalutan yang luar biasa di matanya. Bagaimana mungkin aku marah pada seseorang yang baru saja mengetahui bahwa ayahnya sekarat, apalagi setelah ia menyadari kesalahannya padaku? Aku benar-benar minta maaf. Sekar, ulang Rina, suaranya kini lebih pelan, penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Aku pikir ayah tiba-tiba gila dan menikahimu karena nafsu. Aku terlalu egois, terlalu memikirkan diriku sendiri dan warisan. Aku tidak pernah tahu bahwa ayah sakit separah ini. Dia selalu menyembunyikannya dari kami. Ia mengusap air matanya kasar, lalu menatapku lekat. Jadi, kamu juga tidak tahu tentang ini sebelumnya? Aku menggeleng pelan. Tidak, Rina. Aku hanya tahu aku dijodohkan karena ibu ingin aku menikah dengan orang kaya. Pak Broto sendiri bilang dia butuh teman, tapi tidak pernah menyebutkan soal sakitnya. Rasa getir menyeruak. Kami berdua adalah korban dari sebuah rahasia, sebuah perjanjian yang diatur untuk melindungi Pak Broto, namun juga melibatkan kami dalam kebohongan. Rina menghela napas panjang, tatapannya kini berubah menjadi lebih mengerti. Ayah, dia memang begitu. Selalu ingin terlihat kuat. Selalu ingin melindungi kami, anak-anaknya, dari segala masalahnya. Ia terdiam, pandangannya menerawang, mungkin mengingat masa lalu. Tapi ini terlalu berat untuk ayah tanggung sendiri. Sejenak, kami terdiam, berbagi kesedihan yang sama. Batasan antara istri baru yang matre dan putri yang marah perlahan mulai runtuh, digantikan oleh dua jiwa yang sama-sama terluka oleh kenyataan pahit. Inilah titik awal dari sebuah jembatan yang dibangun di atas kesedihan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Pertanyaan itu tidak hanya untuk Rina, tapi juga untuk diriku sendiri. Apa peranku di sini sekarang? Bukan hanya sebagai istri sementara yang dijanjikan, tapi sebagai seorang manusia yang kini tahu kebenaran. Rina menatapku. Ada keputusasaan di matanya, namun juga secercah tekad. Ayah tidak ingin kami terlalu terbebani. Dia ingin kami tetap melanjutkan hidup kami, kuliah, bekerja. Dia bahkan tidak mau kami tahu sejauh mana penyakitnya sudah menyebar. Ia menghela napas lagi. Aku rasa, kita harus mendukung ayah. Kita harus bersamanya di sisa waktu ini. Mendukung bagaimana? Tanyaku. Kita harus memastikan dia nyaman, bahagia, dan tidak kesepian, jawab Rina. Dia bilang dia butuh teman. Dan kamu sudah ada di sini, kan? Ada nada pasrah di suaranya, namun juga penerimaan. Mungkin ini memang takdir. Kamu datang di saat yang tepat, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Aku merenungkan kata-katanya. Ini adalah sebuah peran baru yang sama sekali tidak kuduga. Bukan sebagai istri sesungguhnya, bukan sebagai penjaga, harta, melainkan sebagai pendamping, teman, dan mungkin bagian dari keluarga yang harus menjaga rahasia besar ini bersama. Beban di pundakku terasa lebih berat, namun anehnya, ada rasa tujuan yang baru. Beberapa hari berikutnya, hubungan kami berdua memang berubah. Rina tidak lagi datang dengan tatapan menghakimi. Ia datang lebih sering, membawa makanan kesukaan Pak Broto, atau sekadar duduk bersamanya di taman. Aku pun mencoba ikut bergabung, kadang membuatkan teh atau menanyakan kabar. Pak Broto tampak senang dengan perubahan ini, senyumnya menjadi lebih tulus, meskipun matanya tetap memancarkan kelelahan. Kami tidak membahas lagi tentang uang miliaran itu, atau perjodohan yang aneh ini. Kami fokus pada Pak Broto. Aku mulai mengamati kebiasaannya, apa yang membuatnya senang, apa yang membuatnya nyaman. Ia suka membaca koran pagi di teras, suka teh melati di sore hari, dan suka mendengar cerita-cerita kecil dari kegiatanku mendesain. Aku pun mulai menceritakan sedikit tentang impianku, tentang desain-desain yang kubuat. Pak Broto akan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan yang mengejutkan, menunjukkan bahwa ia lebih tahu dari yang kupikirkan tentang dunia kreatif. Ibu sendiri, setelah diminta Rina untuk tidak sering datang, menjadi lebih jarang berkunjung. Ia menelepon sesekali, menanyakan keadaanku dan apakah aku sudah betah. Aku hanya menjawab seadanya, tidak menceritakan kebenaran tentang Pak Broto. Aku tahu ibu tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Hubungan kami bertiga, aku, Rina, dan Pak Broto perlahan mulai membentuk pola baru. Sebuah keluarga yang terbentuk di atas kebohongan, kesedihan, namun juga kebaikan hati yang perlahan muncul. Rina dan aku, dua wanita yang awalnya saling membenci, kini terikat oleh sebuah rahasia dan tujuan yang sama, membuat sisa hidup Pak Broto menjadi sebahagia mungkin. Ini adalah sebuah peran yang tidak pernah kami minta, namun kini, kami harus menjalankannya bersama. Hari-hari berlalu dengan sendirinya, mengalir seperti air sungai yang menemukan jalannya. Pola hidup di rumah Pak Broto mulai menemukan iramanya yang baru, sebuah ritme yang tak pernah kuduga akan kutemukan. Rina memang semakin sering berkunjung, tak lagi dengan tatapan curiga atau permusuhan yang menusuk, melainkan dengan raut wajah yang lebih lembut, meski masih menyimpan jejak kesedihan yang mendalam. Ia dan aku,
Dua wanita yang awalnya saling membenci karena sebuah kesalahpahaman, kini berbagi rahasia besar tentang kondisi kesehatan Pak Broto yang semakin menurun. Rahasia itu, alih-alih memisahkan kami, justru menjadi benang tipis namun kuat yang mengikat kami berdua dalam sebuah takdir yang sama. Kami berdua, tanpa perlu banyak bicara, sepakat untuk tidak menceritakan kondisi sebenarnya kepada siapapun, terutama kepada Ibu Sekar, yang kami tahu hanya akan bereaksi berlebihan dan mungkin justru membuat Pak Broto semakin terbebani di sisa hidupnya. Hubunganku dengan Pak Broto juga bergeser secara signifikan. Tidak ada lagi ketakutan atau kecanggungan yang mencekik. Ia tetap memberiku ruang, menghormati privasiku, namun kini ada komunikasi yang lebih terbuka dan mendalam di antara kami. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai suami yang tak kuinginkan atau juragan tua yang sekarat, melainkan sebagai seorang individu dengan kisah hidupnya sendiri, dengan masa lalu, impian, dan penyesalan yang tak terungkap. Aku sering duduk bersamanya di teras belakang yang menghadap taman, menemaninya membaca koran pagi atau hanya menikmati teh sore sambil mendengarkan kicauan burung. Suatu pagi yang cerah, Pak Broto memintaku menemaninya ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar, dengan jendela-jendela tinggi yang membiarkan cahaya matahari masuk. Dindingnya dipenuhi rak buku tinggi yang menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi buku-buku tebal yang tertata rapi, kebanyakan tentang hukum, ekonomi, dan sejarah. Aroma kertas tua dan kulit buku yang khas mengisi ruangan. Di dinding, tergantung beberapa foto lama yang sudah sedikit menguning. Mataku terpaku pada salah satu foto. Seorang wanita muda berparas ayu dengan senyum lembut, mengenakan kebaya klasik yang anggun, berpose bersama seorang gadis kecil di pangkuannya. Dialah mendiang istri Pak Broto, dan gadis kecil itu pastilah Rina. Itu Ibu Amelia, kata Pak Broto, suaranya pelan dan bergetar, seolah ia membaca pikiranku yang sedang mengagumi foto itu. Istri saya. Dan Rina kecil ada di sampingnya, dulu dia sangat lucu. Aku mengangguk, hatiku merasakan sedikit kehangatan. Beliau cantik sekali, Pak, dan Rina juga sudah cantik dari kecil. Pak Broto tersenyum tipis, sorot matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa lalu yang penuh kenangan. Dia wanita yang luar biasa. Sangat kuat, berpendidikan tinggi, lulusan universitas luar negeri, dan sangat mencintai keluarga. Dia adalah pilar rumah ini. Ia terdiam sejenak, menghela napas panjang. Kamu tahu, Sekar, Ibu Amelia dulu juga sangat menyukai seni. Dia sering menggambar sketsa batik, merancang motif-motif yang unik, bahkan pernah merancang beberapa kebaya sendiri untuk acara-acara khusus. Dia punya jiwa seni yang tinggi. Hatiku tergerak mendengar itu. Aku tidak menyangka ada kesamaan ini, sebuah jembatan tak terduga antara aku dan mendiang istri suamiku. Benarkah? Pak, saya tidak tahu. Iya, jawabnya, mengangguk. Makanya, saat Ibu Rina, asisten rumah tangga, bercerita tentang kamu yang suka mendesain, yang sering menggambar sketsa, saya jadi teringat padanya. Saya pikir, mungkin ini cara Tuhan, Sekar. Ia menatapku, matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, sebuah kesedihan yang tak bisa disembunyikan lagi. Setelah dia tiada, rumah ini terasa hampa, Sekar. Kosong. Rina dan adik-adiknya punya kesibukan masing-masing, dengan pekerjaan dan keluarga mereka sendiri. Saya merasa sangat kesepian. Terkadang saya hanya duduk sendiri di sini, mengenang masa lalu. Saya butuh seseorang yang bisa saya ajak bicara tentang hal-hal di luar bisnis, yang bisa mengisi kesunyian rumah ini dengan kehidupan, dengan suara tawa. Perkataan Pak Broto menyentuhku hingga ke relung hati yang paling dalam. Ia tidak mencari pengganti istrinya, ia tidak mencari seorang wanita untuk memuaskan nafsunya, melainkan mencari teman, mencari kehidupan dalam kesendiriannya yang panjang. Kisahnya membuka mataku lebar-lebar. Uang miliaran itu, rumah megah ini, bukan lagi belenggu yang memenjarakanku melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh takdir yang begitu rumit dan misterius. Aku menyadari, ia bukan hanya seorang juragan kaya yang menikahiku karena paksaan ibu, melainkan seorang pria tua yang kesepian, yang sedang menghadapi akhir hidupnya, mencari sedikit cahaya dan kehangatan di sisa waktu yang ia miliki. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk lebih aktif dalam peranku. Selain terus belajar desain dengan tekun, aku mulai mengambil inisiatif kecil yang sebelumnya tidak kulakukan. Aku mulai menyiapkan teh melati di sore hari, menemaninya membaca koran, atau sekadar bercerita tentang perkembangan sketsaku, tentang ide-ide desain yang baru saja muncul di kepalaku. Pak Broto akan mendengarkan dengan antusias, sesekali memberikan masukan yang mengejutkan, menunjukkan bahwa ia lebih tahu dari yang kupikirkan tentang dunia kreatif. Terkadang, aku bahkan memintanya bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, tentang perjuangan hidupnya dengan Ibu Amelia.
Ia bercerita dengan detail, matanya berbinar, seolah kembali ke masa lalu yang penuh warna. Melalui cerita-ceritanya, aku mulai melihat jejak kehidupan Pak Broto yang tak terduga. Ia dulunya adalah seorang pemuda sederhana yang berjuang keras, bukan pewaris kaya raya. Kekayaannya didapat dari keringat dan kerja keras, dari jatuh bangun menghadapi penipuan, persaingan ketat, dan bahkan kehilangan besar. Kisah-kisah itu memberiku perspektif baru tentang kehidupan. Hidup ini memang penuh perjuangan, dan setiap orang, sekaya apapun, memiliki beban dan kisahnya sendiri, sebuah gunung es yang hanya terlihat puncaknya. Satu sore, saat aku sedang asyik menggambar di taman belakang, sketsa gaun dengan motif bunga mawar yang baru saja kulihat, Pak Broto datang menghampiri. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di kursi taman di sampingku, mengamati sketsaku dengan seksama. Setelah beberapa saat hening, ia berujar, "Cantik, Sekar. Kamu memang punya bakat. Garismu bersih, dan idemu segar. Kamu mengingatkan saya pada mendiang istri saya." Pujian itu terasa berbeda dari pujian-pujian kosong yang biasa kudengar dari ibu. Ada ketulusan yang mendalam di dalamnya, sebuah pengakuan yang membuatku tersenyum. Senyuman itu bukan lagi senyum yang dipaksakan, bukan lagi senyum yang dingin, melainkan senyum yang tulus, sebuah kebahagiaan sederhana yang perlahan tumbuh di tengah kemewahan dan rahasia besar yang kami jaga. Aku tidak lagi merasa sebagai tahanan di istana emas ini, melainkan seseorang yang memiliki tujuan, dan sebuah peran yang, meski tak terduga, kini mulai kuterima dengan lapang dada dan penuh pengertian.